Bab 187, Musinya yang aneh. Apa yang dia lakukan? Dengan meninggalkan token identitasnya di sini, dia akan bisa menyembunyikan posisinya dari peta. Apakah dia melakukan sesuatu yang dia tidak bisa biarkan orang lain menemukannya? Dalam seminggu terakhir, Xiao Chen tidak melihat musinya sekalipun ketika dia kembali. Meskipun dia merasa itu aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri untuk disimpan, sama seperti dirinya sendiri, dia akan pergi berlatih teknik pedangnya setiap malam untuk waktu yang lama sebelum kembali. Jadi, dia tidak bisa diganggu untuk mencari tahu tentang kepergiannya. Namun, karena dia meninggalkan token identitas dan token misinya, situasinya benar-benar berbeda. Jelas ada sesuatu yang dia sembunyikan. Pikiran Xiao Chen berpacu, saya telah tinggal bersamanya untuk waktu yang lama. Saya perlu mencari tahu apa yang terjadi. Kalau tidak, jika dia memiliki beberapa motif jahat, aku mungkin akan mendapat masalah juga. Memikirkan hal ini, Xiao Chen memperluas sense spiritualnya. Dia mulai mencari musinya di dalam tambang. Meskipun mencari beberapa kali, dia tidak dapat menemukan apapun. Xiao Chen memperluas jangkauan pencariannya, dan dia berhasil menemukan sesuatu setelah beberapa saat. Dia akhirnya menemukan musinya di dalam salah satu terowongan mati. Di seberang musinya ada seorang pria tinggi dan kekar setinggi sekitar 2 meter. Xiao Chen mengendalikan sense spiritualnya untuk bergerak dengan hati-hati, dan dia melihat siapa itu. Dia tidak bisa tidak berseru, "Pengawas Li." Apa yang dia lakukan dengan musinya? Petik 2. Mereka berdua berbicara dengan sangat cepat, tetapi Xiao Chen belum pernah mendengar bahasa ini sebelumnya, dia tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Pada akhirnya, mereka berdua bertengkar, musinya memiliki ekspresi yang sangat tidak sabar di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan, dia bisa menebak secara kasar apa hubungan mereka, berdasarkan ekspresi mereka. Mereka seharusnya tidak memiliki hubungan tuan pelayan, sepertinya mereka sedang menawar sesuatu. Supervisor Li tidak puas dengan harga yang ditawarkan musinya, membencinya karena terlalu rendah. Musinya juga sangat tidak puas dengannya. Berdasarkan ekspresinya, dia seharusnya memarahinya karena tidak menepati janjinya. Setelah beberapa saat, musinya dan Supervisor Li berpisah. Dia kemudian menuju ruang batu dengan cepat. Xiao Chen dengan cepat menarik sense spiritualnya dan menempatkan token identitas musinya kembali ke tempat aslinya. Setelah itu, dia berbaring di tempat tidurnya sendiri dan berpura-pura tidur. Keesokan paginya, di dalam tambang roh. Ledakan. Xiao Chen menembus jantung mayat dengan pedangnya. Musinya bergerak cepat di belakangnya. Kedua pedangnya saling bersilangan di udara dan memenggal kepala mayat itu. Hah! Xiao Chen mengeluarkan pedangnya dan mundur. Dia terus menarik perhatian mayat itu. Musinya mengikuti dari belakang, dan ada kilatan cahaya pedang, lengan mayat itu dipotong. Tak lama, mayat kelas rendah mati di tangan mereka. Itu dipotong menjadi 8 bagian, sekarang sudah mati seperti kenop pintu. Kakak senior Ye, pertarungan itu hanya berlangsung 5 menit. Kerja sama kami meningkat, musinya tersenyum pada Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis tanpa mengatakan apa-apa. Hal-hal yang dilihatnya tadi malam meninggalkan bayangan di hatinya. Namun, yang bisa dilakukan Xiao Chen hanyalah waspada. Dia harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa kalau dia menakuti ular itu sambil memukuli rumput. Catatan TL, menakut-nakuti ular sambil memukul rumput adalah ungkapan Cina untuk memperingatkan musuh. Kurung siku tutup. Hati-hati. Kulit Xiao Chen tiba-tiba memucat. Dia bergegas ke depan dan mengirim tinju terbang ke arah musinya. Angin dari tinjunya bertiup kencang ke wajahnya saat dia menabrak mayat di belakangnya. Tidak diketahui kapan mayat ini keluar dari tanah di belakangnya. Itu mengambil keuntungan dari saat mereka terganggu untuk meluncurkan dirinya ke musinya. Hanya napas waktu berlalu antara saat Xiao Chen berteriak, "Hati-hati," saat tinjunya mendarat di kepala mayat. Tubuh fisik Xiao Chen sangat kuat. Di bawah situasi yang begitu mendesak, dia mengerahkan kekuatan penuhnya ke dalam pukulan ini dan menghancurkan kepala mayat ini menjadi bubur. Reaksi musinya sangat cepat. Dia dengan cepat berputar, dan ada cahaya pedang menyinari kedua pedangnya. Dia dengan cepat memotong mayat itu menjadi 2. Jadi, itu adalah mayat tingkat rendah. Setelah mereka bereaksi, mereka dengan cepat menanganinya. Setelah mempelajari pelajaran ini, mereka tidak berani gegabah. Mereka mulai memeriksa lingkungan mereka dengan hati-hati dan memastikan itu aman sebelum bersantai. Musinya tersenyum penuh terima kasih pada Xiao Chen, "Kakak senior Ye, kamu menyelamatkanku lagi. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa." Xiao Chen mengibaskannya dengan santai, "Aku akan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, kita masih lama di sini. Siapa tahu, saya mungkin membutuhkan Anda untuk menyelamatkan saya di saat berikutnya." Petik 2. Musinya tersenyum, "Kakak senior Ye, aku suka mendengar ini. Dalam hal ini, saya akan menggandakan upaya saya dan berjuang untuk kesempatan untuk membalas budi ini." Pada saat itu, musinya memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, seperti gadis cantik di sebelahnya. Xiao Chen merasa sulit untuk menghubungkannya dengan gadis yang berbicara dengan Supervisor Li malam sebelumnya. Keduanya melanjutkan patroli. Ketika mereka mencapai area di mana Supervisor Li berada, Xiao Chen dengan sengaja berlama-lama di sana.
Supervisor Li berperilaku seperti sebelumnya, dia meletakkan apa yang dia lakukan dan menyapa mereka berdua, salam untuk Tuan dan Nyonya. Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksanya dengan cermat. Seperti sebelumnya, tidak ada martial spirit di tubuhnya. Dia tampak seperti orang biasa. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Jelas ada yang salah dengan Supervisor Li. Matanya lebih cerah dari penambang lainnya. Di masa lalu, Xiao Chen bisa menjelaskannya karena dia lebih optimis, tidak mati rasa seperti penambang lainnya. Namun, setelah malam sebelumnya, dia menolak untuk percaya itu. Namun, dia tidak dapat menemukan apa yang salah. Terlepas dari sudut pandang apapun dia memandang, dia adalah orang biasa yang melakukan pekerjaan berat. Si kecil ini akan melanjutkan pekerjaannya dan tidak menahan Tuan dan Nyonya. Pengawas Li pergi setelah menyapa mereka. Catatan TL, cara berbicara ini cukup umum ketika seseorang dengan status lebih rendah berbicara kepada seseorang dengan status yang lebih tinggi. Mereka sering menyebut diri mereka sebagai orang ketiga, terkadang menyebut diri mereka seperti anak kecil ini, atau pelayan yang rendah hati. Memanfaatkan momen ketika musuhnya tidak memperhatikan, Xiao Chen tiba-tiba mendorong seorang penambang yang mendorong gerobak penambang. Orang itu segera terdorong kehilangan keseimbangan, dan kereta ranjau jatuh ke arah Supervisor Li. Gemuruh. Semua biji mentah batu roh di kereta tambang jatuh. Kereta ranjau mendarat dan mengubur Supervisor Li. Para penambang di sekitarnya dengan cepat datang dan membantu Supervisor Li keluar. Apa yang sedang terjadi? Musuhnya berbalik dan bertanya dengan curiga. Tidak ada, hanya kecelakaan biasa. Ayo pergi. Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Supervisor Li berperilaku seperti orang biasa. Ketika dia tiba-tiba diserang, dia tidak mengungkapkan apapun yang melebihi apa yang bisa dilakukan orang biasa. Tambang roh, 8 lapisan, markas besar. Seorang kultivator yang menyelidiki hilangnya penambang yang hilang memberitahu Ye Wen, Penatua Ye, kami masih belum menemukan penambang yang hilang. Selanjutnya, beberapa penambang dari lapisan ini hilang setiap hari. Namun, karena tidak terlalu banyak yang hilang pada saat yang sama, hal itu tidak mengakibatkan histeria massal. Petik 2. Ye Wen berkata dengan acuh tak acuh, lanjutkan penyelidikan. Tabulasi jumlah total orang hilang. Lalu, laporkan padaku setiap hari. Hari-hari berlalu sangat cepat di tambang. Dalam sekejap mata, 1 minggu lagi telah berlalu. Xiao Chen sudah berada di tempat ini selama setengah bulan. Kegiatannya pun sudah menjadi rutinitas. Dia akan melakukan patroli di siang hari dan memoles teknik pedangnya, serta berlatih Clear Wind Chop pada malam hari. Dia sudah berlatih Clear Wind Chop dengan kesempurnaan kecil. Ketika dia menarik pedangnya, dia tidak bisa dengan sempurna menyembunyikan ki yang membunuhnya di dalam angin sejuk tanpa membocorkannya. Dia terus maju menuju kesempurnaan tengah. Selain hari-hari yang membosankan, itu masih agak damai. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak bisa berkultivasi. Sebelum dia datang, mantra surgawi guntur ungu sudah mencapai kesempurnaan besar dari lapisan ketiga. Dia awalnya berencana untuk membuat terobosan ke lapisan keempat bulan ini, meningkatkan api sejati guntur ungu ke level lain. Setelah itu, dia akan dapat benar-benar memperbaiki harta karun ajaibnya sendiri. Mengingat situasi saat ini, dia hanya bisa puas dengan apa yang dia miliki. Dia hanya bisa menghadapinya setelah dia pergi. Pada hari khusus ini, Xiao Chen dan musuhnya bersiap untuk berpatroli seperti biasa. Namun, Ye Wen memimpin seseorang yang tidak terduga kepada mereka. Ini Ma Chen, Anda seharusnya bertemu dengannya sebelumnya. Ada beberapa kecelakaan selama misinya. Jadi, dia di sini untuk melanjutkannya, kata Ye Wen sambil menunjuk orang di belakangnya. Ma Chen menangkupkan tangannya dan menyapa mereka, kita bertemu lagi. Petik 2. Ketika mereka berada di Heaven Viewing Platform, sebelum turun ke tambang, dia berbagi pengalamannya dengan semua orang. Xiao Chen memiliki kesan yang lebih dalam tentang dia dibandingkan dengan yang lain. Kecelakaan macam apa yang terjadi padanya untuk dipindahkan dari lapisan bawah ke sini? Bagaimana dengan sisanya? Kenapa dia di sini sendirian? Hati Xiao Chen dipenuhi dengan kecurigaan. Setelah Ye Wen pergi, sebelum Xiao Chen bisa berbicara, musuhnya dengan tidak sabar bertanya, Kakak Ma, apa yang terjadi padamu? Di mana kakak senior lainnya? Petik 2. Ma Chen mengungkapkan ekspresi yang dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa saat dia menjawab, semua mati, mereka menggali biji mentah batu roh kelas tinggi, dan seorang Raja Mayat muncul. Beberapa dari kami kebetulan lewat. Raja Mayat telah berada di dekat biji mentah batu roh kelas tinggi selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Itu benar-benar bisa menggunakan teknik bela diri sejak masih hidup. Selain itu, ia memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Batu roh kelas unggul, ada kejutan di hati mereka. Untuk Spirit Vein ini menghasilkan batu roh kelas superior, itu menakjubkan. Sejak era kuno, energi spiritual di benua Tianwu menjadi lebih tipis. Pada saat ini, bahkan bangsa jin besar, yang memiliki energi spiritual terpadat, tidak dapat dibandingkan dengan era itu. Adapun 4 negara lainnya, energi spiritual mereka bahkan lebih tipis. Itu sudah kejutan yang menyenangkan untuk batu roh kelas medial muncul. Itu tidak terduga untuk biji mentah batu roh kelas tinggi muncul di Vena Roh Pavilion Saber Surgawi. Nilai 1 batu roh kelas tinggi setara dengan 1000 batu roh kelas medial. Namun,
jika seseorang ingin menukar batu roh kelas superior, tidak ada yang mau. Mereka terlalu langka, energi di dalamnya sangat besar dan murni, bahkan Raja Bela Diri atau Raja Bela Diri akan tertarik padanya. Dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, jika dia bisa menemukan teknik kultivasi yang cocok, dengan menyerap batu roh kelas tinggi dia bisa segera maju ke Martial Saint. Selanjutnya, itu tidak akan memiliki efek samping, tidak perlu khawatir tentang hal itu mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Xiao Chen mengingat kembali pikirannya dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Apakah mereka berhasil mendapatkan biji mentah batu roh kelas tinggi dari Raja Mayat? Apakah Anda berhasil membunuh Raja Mayat? Petik 2. Ma Chen menjawab, Raja Mayat memiliki kekuatan yang dekat dengan Raja Bela Diri. Selanjutnya, tubuhnya sekeras baja. Pedang biasa tidak bisa melukainya. Mereka mengaktifkan 10 Bladesman puncak dari Divine Sabre Camp. Namun, pada akhirnya masih berhasil melarikan diri. Tetap saja, kami berhasil merebut biji mentah batu roh kelas superior. Xiao Chen dan Ma Chen tidak menyadari bahwa ketika Ma Chen mengatakan Raja Mayat tidak mati, musinya memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ma Chen melanjutkan berkata, aku benar-benar iri pada kalian berdua. Lapisan ke-8 tambang terkenal damai. Belum pernah ada insiden besar yang terjadi di sini sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana Anda berdua berhasil ditugaskan ke tempat ini, itu belum pernah terjadi di masa lalu sebelumnya. Bab 188, merasa khawatir. Xiao Chen sekarang mulai merasa berterima kasih kepada Ye Wen. Jika bukan karena Ye Wen, dia mungkin telah bertemu dengan Raja Mayat. Siapa tahu, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Tidak banyak perubahan di hari-hari berikutnya. Xiao Chen masih terus berpatroli di siang hari dan berlatih di malam hari. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah bahwa ada 3 dari mereka, bukan 2. Hari itu tidak lagi membosankan seperti sebelumnya, mereka banyak mengobrol di antara mereka bertiga. Musinya masih keluar untuk waktu yang lama. Semua yang dia lakukan sama seperti masa lalu dan dia sesekali bertemu dengan Supervisor Li. Xiao Chen masih tidak dapat memahami apa yang mereka katakan sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa selain tetap waspada. Di dalam terowongan mati, Xiao Chen ada di udara. Sebelum dia menarik pedang, sudah ada angin sejuk yang bertiup. Setelah Lunar Shadow Saber digambar, ada cahaya pedang samar di antara angin sejuk. Angin dingin langsung mati. Setelah Xiao Chen mendarat, ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Dia akhirnya berhasil mengeksekusi tahap kedua dari Clear Wind Chop. Ada total 3 tahap untuk Clear Wind Chop. Tahap pertama adalah menyembunyikan ki yang membunuhnya, untuk menghapus niat membunuh dari tubuhnya dan membuat orang lain tidak bisa dengan cepat merasakan saat dia akan bergerak. Clear Wind Chop, apakah angin yang jernih datang lebih dulu atau chop yang lebih dulu? Jika angin jernih datang sebelum pedang, itu pasti angin jernih yang datang sebelum pemotongan. Namun, jika dia tidak bisa menarik pedang dan menciptakan aliran udara, bagaimana bisa ada angin sejuk? Jadi, tahap kedua dari Clear Wind Chop adalah berlatih ke titik di mana angin datang sebelum pedang. Setelah bekerja keras selama setengah bulan, Xiao Chen akhirnya berhasil mengeksekusi tahap kedua. Dia akan memulai pada tahap ketiga. Ini adalah tahap di mana serangan itu dilakukan dengan sangat sempurna. Untuk melihat hanya Clear Wind dan bukan pedang. Jika dia berhasil berlatih sampai dia benar-benar menyembunyikan pedang di antara angin sepoi-sepoi, lawan tidak akan bisa menemukan arahnya. Pada titik ini, Clear Wind Chop telah dipraktikkan dengan sangat sempurna. Saya akhirnya mempelajarinya. Sepertinya bakat saya tidak terlalu buruk. Saya bisa melatih Clear Wind Chop ini dengan sempurna dalam waktu setengah bulan. Mungkin saya bisa mempraktikkannya dengan sangat sempurna pada akhir bulan, kata Xiao Chen dengan gembira. Xiao Chen terus berlatih. Seperti sebelumnya, ketika esensnya mengering, dia akan mulai kembali ke ruang batu. Tuan Muda Ye, suara yang samar-samar bisa terdengar. Xiao Chen akrab dengan suara ini. Biasanya, ketika para penambang dan pengawas bertemu Xiao Chen, mereka akan menyapanya seperti ini. Ketika dia berbalik, itu adalah supervisor yang sering dia temui. Sepertinya dia telah menunggu di terowongan yang gelap gulita. Xiao Chen berhenti dan bertanya, pengawas Zhao, bagaimana Anda menemukan saya? Petik 2. Supervisor Zhao berkata dengan putus asa, saya sudah lama ingin mencari Tuan Muda. Para penambang yang saya pimpin mendengar bahwa Tuan Muda sering keluar pada malam hari untuk melatih pedangnya. Jadi aku menunggu di sini. Xiao Chen mengangguk. Sudah bukan rahasia lagi dia keluar malam untuk berlatih. Kenapa kau mencariku? Apakah Anda bertemu dengan mayat? Petik 2. Supervisor Zhao sudah lama tidak melihat matahari sehingga setelah mencuci muka, dia terlihat sangat pucat. Ketika ini ditambah dengan matanya yang kusam, dia tampak sangat menyedihkan. Bukan itu. Baru-baru ini, beberapa saudara kita telah menghilang secara misterius. Awalnya, saya tidak menyadarinya karena itu normal bagi orang untuk menghilang di dalam tambang. Namun, saya mendengar dari supervisor lain bahwa orang-orang mereka juga hilang. Selanjutnya, ini adalah penghilangan total. Di masa lalu, bahkan jika mereka menghilang, kami akhirnya akan menemukan tubuh mereka. Berbeda dengan masa lalu, kami tidak dapat menemukan tubuh mereka kali ini. Xiao Chen mengerutkan kening setelah dia mendengar kata-kata Supervisor Zhao. Ini jelas merupakan penghilangan yang direncanakan.
Pasti ada seseorang yang menarik tali di balik semua ini. Setiap supervisor kehilangan satu atau dua orang. Angka-angkanya mungkin tidak terlihat besar tetapi ketika semuanya dijumlahkan, jumlahnya mengerikan. Setidaknya ada 20 supervisor dan setiap supervisor memimpin setidaknya 100 penambang. Jika mereka semua kadang-kadang kehilangan satu atau dua, ketika jumlahnya semua dijumlahkan, itu akan menjadi lebih dari 100. Apa sebenarnya yang menyebabkan semua penambang ini menghilang dengan jejak? Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan berkata kepada Supervisor Chow, baiklah, aku mengerti situasinya. Saya akan melaporkannya kepada Penatua Ye besok. Petik 2. Supervisor Zhao ragu-ragu sejenak, ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia sedang berjuang dengan sesuatu. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan berkata, Tuan Muda Ye, saya memiliki beberapa saudara lelaki yang akan menyelesaikan masa jabatan 5 tahun mereka pada akhir bulan ini. Sekarang sesuatu seperti ini terjadi, mereka semua khawatir. Mereka ingin pergi lebih awal dan mereka bahkan bersedia menerima pembayaran lebih sedikit. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, belum pernah ada presiden seperti ini sebelumnya. Selanjutnya, masalah ini tidak dikelola oleh saya. Kata-kata saya tidak membawa beban. Supervisor Zhao berkata dengan cemas, Tuan Muda Ye, Anda adalah orang yang baik, kita semua tahu ini. Di masa lalu, mereka yang menjaga kami bahkan tidak repot-repot melihat kami para penambang. Mereka semua memberi kami tatapan dingin, belum lagi ejekan. Kadang-kadang, mereka bahkan akan memukuli kami. Selama Anda berada di sini, Anda tidak pernah memperlakukan kami dengan buruk. Semua orang tahu tentang ini. Xiao Chen telah mendengar tentang hal yang dibicarakan pengawas ini dari Ma Chen. Banyak murid pedang surgawi yang menerima misi ini tidak dapat menahan kebosanan di tambang. Mereka sering melampiaskan kekesalan mereka pada para penambang. Ini adalah hal yang sangat umum. Xiao Chen tersenyum pahit. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, dia dianggap orang baik. Ada terlalu sedikit orang baik di dunia ini. Tuan Muda Ye, aku akan berlutut padamu. Anda harus membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Orang-orang ini akan menyelesaikan persyaratan mereka pada akhir bulan ini. Jika ada kecelakaan, itu tidak akan sepadan. Petik 2. Melihat Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, Supervisor Zhao berlutut dan berlutut di depan Xiao Chen. Xiao Chen terkejut dan dengan cepat membantu Supervisor Zhao berdiri. Dia bertanya, saya dapat berbicara atas nama Anda kepada Marsial Paman Ye. Namun, saya tidak bisa menjamin apapun. Petik 2. Supervisor Zhao berkata dengan penuh terima kasih, Anda hanya mengatakan sesuatu yang saya minta. Saya berterima kasih kepada Tuan Muda Ye sebelumnya. Aku akan pergi dulu. Saat Xiao Chen melihat Supervisor Zhao pergi, Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya. Dia selalu iseng menonton tindakan musinya. Namun, setelah hari ini, perasaan bahwa ada sesuatu yang salah semakin kuat. Keesokan paginya, Xiao Chen mulai diam-diam menanyai supervisor lainnya. Dia bertanya kepada mereka tentang situasinya. Metode Xiao Chen selalu bijaksana. Masalah yang dibicarakan supervisor Zhao cukup serius. Terlepas dari apakah dia berbohong atau tidak, dia tidak akan pernah bisa memahami kebenaran situasi dengan berbicara hanya kepada satu orang. Xiao Chen akhirnya berhasil menyelesaikan menanyai 20 pengawas aneh itu. Memang, seperti yang dikatakan supervisor Zhao, hampir setiap supervisor memiliki penambang yang menghilang secara misterius. Ada yang kalah 5 atau 6 dan minimal kalah 1 atau 2. Setelah berpikir lama, dia mencari Supervisor Li dan kelompok penambangnya di belakang musinya dan Ma Chen. Oh, Tuan Muda Ye, kenapa kamu sendirian hari ini? Di mana Tuan Muda dan Nyonya Muda lainnya? Seperti biasa, saat Supervisor Li melihat Xiao Chen, dia akan menyambutnya dengan hangat. Xiao Chen mengangguk untuk mengakui pernyataannya dan berkata, Pengawas Li, apakah bawahanmu menghilang tanpa jejak secara misterius? Supervisor Li mencoba mengingat sebelum dia menjawab, saya tidak pernah mendengar hal seperti itu sama sekali. Semua orang yang saya miliki tidak hilang. Apa yang salah? Tuan Muda, apakah sesuatu terjadi? Sementara Supervisor Li berbicara, Xiao Chen dengan hati-hati mengamati ekspresinya. Seperti sebelumnya, dia tidak menemukan apapun. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada, hanya pertanyaan biasa. Saya akan pamit dulu. Xiao Chen berbelok di tikungan dan berhenti. Dia mengubah sense spiritualnya menjadi benang halus dan terus mengamati Supervisor. Saya tidak percaya Anda bisa menutupi diri Anda begitu lama. Pengawas, apa yang ditanyakan Wali? Beberapa penambang datang dan bertanya. Supervisor Li melambaikan tangannya dan berkata, lakukan saja pekerjaanmu. Jangan banyak bertanya. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Supervisor Li tampak seperti dirinya yang biasa. Dia memimpin sekelompok penambang dan serius bekerja di pertambangan. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Tidak ada perubahan aneh akibat pertanyaan Xiao Chen. Mungkinkah orang yang bertemu dengan musinya bukan Supervisor Li? Xiao Chen memiliki kecurigaan saat dia berpikir, bagaimana mungkin orang biasa menyembunyikan dirinya begitu dalam. Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Ada sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Setelah Xiao Chen pergi dan berada jauh, Supervisor Li membuang beliung di tangannya. Tatapannya seolah-olah dia bisa melihat menembus dinding dan melihat Xiao Chen pergi.
Matanya mengungkapkan niat membunuh. Ketika Xiao Chen mencapai markas lapisan ini, dia secara kebetulan bertemu dengan Ye Wen. Dia dengan cepat pergi dan melaporkan semua yang dia selidiki kepada Ye Wen. Ketika dia selesai, dia memberitahu Ye Wen tentang permintaan Supervisor Zhao. Setelah Ye Wen mendengar ini, dia dengan acuh tak acuh berkata, "Baiklah, aku mengerti situasinya. Kamu bisa kembali dulu." Ketika Xiao Chen melihat bahwa Ye Wen tampaknya tidak peduli, dia berkata dengan cemas, "Marsial Paman Ye, masa jabatan orang-orang ini akan segera berakhir. Seharusnya tidak ada masalah dalam mengurangi pembayaran mereka dan membiarkan mereka pergi lebih awal, kan?" Petik 2. Ye Wen tampaknya sangat sibuk karena sudah bersiap untuk pergi. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Chen, dia berhenti dan berkata, "Kamu hanya melihat masalah dari sudut pandangmu. Tidak ada masalah dengan 50 penambang pergi. Lagi pula, masa jabatan mereka hampir habis. Namun, apakah kamu sudah memikirkan ini? Ada sekitar 2.000 penambang di lapisan ini. Pada saat ini, sudah ada kekhawatiran di hati semua orang. Jika sekelompok besar penambang pergi pada saat ini, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya?" Petik 2. Jika pada saat ini, ada sekelompok besar orang yang pergi, itu pasti akan menimbulkan kepanikan pada para penambang lainnya. Setelah beberapa waktu, situasinya mungkin meningkat ke titik di mana itu tidak dapat diselesaikan. Xiao Chen langsung memikirkan skenario ini. Meskipun logikanya masuk akal, Xiao Chen terus merasa ada yang tidak beres. "Kamu harus pergi dulu, kami sudah tahu tentang situasi ini. Saya akan menanganinya dalam beberapa hari." Ye Wen menghibur Xiao Chen ketika dia melihat bahwa dia diam. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, "Paman bela diri Ye, jangan pergi dulu. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilaporkan." Setelah berpikir lama, meskipun dia tidak memiliki bukti, Xiao Chen akhirnya masih membuat keputusan untuk memberitahu Ye Wen tentang masalah musinya dan Supervisor Li. Setelah Ye Wen mendengar ini, masih tidak ada perubahan pada ekspresinya. "Kita semua dari sekte yang sama, jika tidak ada bukti, jangan laporkan." Xiao Chen merasa tidak yakin ketika dia berkata, "Marsial Paman Ye, aku." Ye Wen memotongnya dan berkata, "Tidak perlu berbicara lebih jauh. Kembalilah dengan cepat. Jika Anda membuat laporan seperti itu tanpa bukti lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan." Pada malam yang sama, lapisan ke-8 tambang, di dalam terowongan mati. Supervisor Li berkata kepada musinya, "Orang yang turun bersamamu sepertinya menyadari sesuatu. Dia mencoba menguji saya sekali hari ini." Musinya tidak merasa terkejut, "Tidak masalah, dia tidak punya bukti. Selain itu, dia bukan orang yang usil." Petik 2. Supervisor Li masih merasa khawatir, "Haruskah kita membungkamnya? Saya masih belum siap. Jika orang ini merusak segalanya untuk kita, akan ada masalah." Petik 2. Musinya menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu untuk itu. Kami hanya akan memindahkan operasi kami ke depan untuk besok. Itu akan berhasil." Ketika Supervisor Li mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia berkata dengan kaget, "Kita akan bergerak besok. Itu terlalu terburu-buru. Semakin lama saya memperbaiki hal itu, semakin kuat itu. Akan lebih aman untuk melakukannya di akhir bulan." Bab 189, Pergantian Acara Besar. Musinya berkata dengan acuh tak acuh, "Kami juga memiliki 2 Raja Mayat yang bermutasi serta Raja Mayat yang baru saja kami temukan. Itu adalah total 3 Raja Mayat. Setiap Raja Mayat memiliki kekuatan seorang Raja bela diri. Kami seharusnya bisa menangani banyak hal. Menurut perjanjian, Anda perlu meningkatkan pembayaran saya setengahnya. Saya telah berada di sini selama 10 tahun dan telah menjalani kehidupan yang tak tertahankan. Aku sudah muak dengan ini." Saat Supervisor Li berbicara, dia mengungkapkan ekspresi gelisah. Musinya sedikit mengernyit, "Rasku telah mempersiapkan rencana ini selama 100 tahun. Untuk apa usaha Anda selama 10 tahun? Ketika mencapai titik kritis, Anda mulai kembali pada kata-kata Anda. Itu terlalu tidak bisa diandalkan." Supervisor Li terkekeh, "Apapun yang Anda katakan, lakukan apa yang saya katakan atau kita bisa melupakan ini." Pembunuhan tajam Ki melintas di matanya saat auranya terangkat tiba-tiba. Seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Supervisor Li tersenyum acuh tak acuh dan melangkah maju tanpa rasa takut. Akhirnya, musinya berkompromi. Dia mendengus dingin, "Seperti yang kamu inginkan. Saya akan meningkatkan batu roh kelas medial yang Anda terima menjadi 3.000. Petik 2. Di terowongan lain, Xiao Chen dalam keadaan gelisah. Dia melatih pedangnya dengan cara yang berantakan, menciptakan hembusan angin kencang di terowongan yang diterangi oleh Night Pulse. Lampu pedang sering berkedip dan sesekali ada teriakan di udara. Xiao Chen dengan santai mempraktikkan serangkaian teknik pedang. Ketika auranya terangkat ke puncaknya, dia berteriak keras. Dia melemparkan lunar shadow saber-nya dengan keras. Pedang itu bersinar saat menusuk ke dinding batu. Sua-sua, batu-batu hitam terus berjatuhan dari dinding. Bilah lunar shadow saber benar-benar terkubur di dinding. Frustrasi dan kemarahan Xiao Chen terlihat jelas. Dapat dikatakan bahwa Xiao Chen telah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan berita tersebut. Dia tidak berpikir untuk mendapatkan hadiah apapun, dia hanya ingin Ye Wen membayar lebih banyak untuk itu. Siapa yang tahu bahwa Ye Wen hanya akan melabelinya sebagai pengadu. Itu menyebabkan Xiao Chen menjadi sangat tertekan.
Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam sebelum dia menenangkan diri. Sepertinya masalah pengawas Zhao tidak boleh dilakukan, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya besok. Sudahlah, gerobak akan menemukan jalan di sekitar bukit ketika sampai di sana, Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Akan baik-baik saja selama dia bisa memastikan tidak ada hal besar yang terjadi sebelum akhir bulan. Catatan TL, kereta akan menemukan jalannya di sekitar bukit ketika sampai di sana, ini berarti segalanya pada akhirnya akan beres dengan sendirinya. Itu hanya seorang gadis dan penambang biasa. Saya harus lebih berhati-hati, meskipun saya tidak percaya bahwa mereka dapat menyebabkan masalah besar. Keesokan paginya, Xiao Chen berperilaku seperti biasanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia pergi untuk berpatroli bersama dengan Ma Chen dan musinya. Pagi itu berlalu dengan damai seperti ini tanpa insiden apapun. Itu menyebabkan seseorang merasa ada sesuatu yang salah. Belum lagi mayat-mayatnya, bahkan spirit swallowing worms yang biasa mereka lihat semuanya menghilang tanpa jejak. Tambang begitu damai sehingga menakutkan. Saat Xiao Chen berpikir bahwa dia salah, Ma Chen tiba-tiba berkata, apa yang terjadi hari ini? Saya terus merasa ada yang tidak beres. Petik 2. Xiao Chen bertukar pandang dengannya. Dia berkata dengan heran, kamu juga memiliki perasaan ini. Saya pikir itu hanya saya. Petik 2. Ma Chen telah melakukan misi ini di tambang berkali-kali. Instingnya harus dapat dipercaya. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi tetap waspada. Selama patroli di sore hari, Xiao Chen memberi perhatian ekstra pada lingkungan sekitarnya. Dia juga menaruh banyak perhatian pada musinya. Jika sesuatu terjadi, itu pasti ada hubungannya dengan musinya. Selama aku mengawasinya, aku harus bisa menghadapinya. Ketika mereka mencapai area di mana jalan terbagi, yang sering mereka kunjungi, Xiao Chen mengabaikan dua terowongan mati dan menuju terowongan yang terang di sebelah kiri. Tuan Muda Ye, apakah itu kamu? Xiao Chen tidak jauh sebelum suara lemah tiba-tiba datang dari salah satu terowongan mati. Dia dengan cepat berhenti dan menuju ke salah satu terowongan mati untuk melihatnya. Dia mengulurkan sens spiritualnya dan melihat penampilan orang itu. Xiao Chen terkejut, supervisor itulah yang hilang selama hampir setengah bulan. Siapa di sana? Ma Chen bertanya dengan hati-hati. Xiao Chen menjawab, dia adalah supervisor Wang yang saya sebutkan sebelumnya. Dia telah hilang selama setengah bulan. Saya tidak berharap dia muncul di sini. Petik 2. Tuan Muda Ye, apakah itu kamu? Suara lemah itu melayang lagi. Kedengarannya seperti itu dikeluarkan dari gigi terkatup. Mendengarnya membuat orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, membuat mereka tidak nyaman. Ma Chen sudah menarik pedangnya dan seluruh tubuhnya tegang. Dia benar-benar dalam keadaan siaga tinggi. Dia berkata kepada Xiao Chen, saudara muda Ye, haruskah kita pergi melihatnya? Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri sejenak, pura-pura berpikir. Sebenarnya, dia menggunakan sens spiritualnya untuk mengamati supervisor itu. Dia menemukan bahwa selain dari kekuatan hidupnya yang sangat lemah, tidak ada yang salah dengan dirinya. Meski begitu, orang ini telah menghilang selama setengah bulan. Tiba-tiba muncul seperti ini aneh, mereka tidak berani ceroboh. Kita harus pergi dan melihatnya, kita hanya perlu tetap waspada. Xiao Chen menggenggam gagang lunar Shadow Saber saat dia memimpin Ma Chen ke terowongan mati. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa supervisor Wang terbaring di tanah. Dia bersandar lemah ke dinding dan mengerang terengah-engah. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia lengah. Xiao Chen mengeluarkan sebotol air dan mengirimkannya kepadanya. Supervisor Wang mengungkapkan ekspresi kegembiraan, dia mengulurkan tangannya untuk menerima sebotol air. Huci, Kong, Qiang, Xiao Chen tidak menemukan sesuatu yang salah. Namun, dia hanya mengulurkan tangannya setengah sebelum Ma Chen di samping menebas dengan pedangnya. Pedangnya menembus udara, itu sangat cepat dan benar-benar tidak dapat dihindari. Bilah pedang tajam meretas lengan supervisor Wang tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Tangan supervisor Wang tidak terluka, bahkan mengeluarkan suara logam. Ekspresi Xiao Chen berubah dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Supervisor Wang, yang berada di tanah, melompat dan berdiri dengan cepat. Dia telah melepaskan kepura-puraannya sepenuhnya dan bau busuk keluar dari tubuhnya. Pakaiannya meledak, memperlihatkan kulit hitam kering. Bagaimana Anda menemukan sesuatu yang salah? Xiao Chen bertanya pada Ma Chen. Ma Chen dengan cepat menjawab, jari-jarinya semua hitam, mereka benar-benar kehilangan tampilan manusia. Petik 2. Jadi begitulah, Xiao Chen menatap supervisor Wang dengan kaget. Setelah tidak melihatnya selama setengah bulan, supervisor Wang telah berubah menjadi mayat. Gan. Tawa aneh keluar dari mulut supervisor Wang. Dia berkata dengan jelas, awalnya aku ingin memberimu kejutan. Saya tidak berharap Anda menemukannya. Petik 2. Ma Chen pucat dan dia berkata pelan, ada yang tidak beres, bagaimana dia masih memiliki kesadarannya. Setelah terinfeksi dengan racun mayat, dia seharusnya berubah menjadi mayat yang tidak punya pikiran. Petik 2. Xiao Chen sedikit mengernyit, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Manusia yang berubah menjadi mayat telah terjadi sebelumnya. Namun, orang biasa yang terinfeksi racun mayat akan menjadi mayat tanpa pikiran. Mayat tanpa pikiran ini tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Bahkan orang biasa akan merasa mudah untuk menghindarinya.
Supervisor Wang tertawa aneh beberapa kali sebelum dia berkata, bisakah saya dibandingkan dengan mayat tanpa pikiran itu? Saya seorang raja mayat, seseorang yang berjalan di jalan mayat, seorang raja dari ribuan mayat. Hah? Dia mencakar udara dengan tangannya dan jubah emas muncul entah dari mana. Dia meletakkannya di tubuhnya dan kemudian meletakkan mahkota emas di kepalanya. Mayat kurus mengenakan pakaian seperti itu terasa sangat aneh. Siapa peduli kamu, aku akan meretasmu sampai mati dengan pedangku. Petik 2. Potongan pemisah gunung. Ma Chen mendengus dingin dan melompat ke udara. Tubuhnya bergerak cepat ke udara, dia telah mempraktekkan Mountain Splitting Chop ini dengan sangat sempurna. Sebuah gunung besar muncul di atas kepalanya, sepertinya itu membawa puluhan ribu kilogram kekuatan, kekuatannya tak terbatas dan megah. Supervisor Wang, atau Course Monarch, tertawa dingin. Dia menunjuk ke tanah dan itu terbelah. Mayat menerobos tanah dan melompat ke arah Ma Chen. Mencacah. Ma Chen memandangi mayat yang mencakar dan menggigit udara. Ekspresi jijik muncul di matanya. Dia berteriak keras dan pedang yang membawa kekuatan puluhan ribu kilogram menebas mayat itu. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Dia dengan cepat melihat mayat di udara. Cahaya ungu melintas di matanya sejenak dan dia bisa melihat kondisi mayat dengan jelas. Dia bisa melihat cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir di nadinya. Ada ki hitam yang berputar di lokasi dantiannya, berputar seperti badai. Xiao Chen terkejut, mayat ini jelas merupakan bom waktu. Ki hitam yang mengalir di pembuluh darah adalah sumbunya. Sekali mereka rusak, itu akan meledak. Selanjutnya, kekuatannya pasti tidak kecil. Jika Ma Chen tidak siap, dia akan dirugikan. Cambuk ekor naga biru. Petik 2. Xiao Chen berteriak dan esens yang tak terbatas berkumpul di kaki kanannya. Dia menginjak tanah dan itu sedikit bergetar. Tiba-tiba, Xiao Chen tampak diselimuti ilusi naga azure. Seolah-olah dia telah berubah menjadi naga. Ekor naga itu berayun di udara dan menyebabkan riak yang kuat. Angkasa mulai bergetar. Detik berikutnya, sosok Xiao Chen membentuk busur cahaya di udara. Dia tiba di hadapan Ma Chen segera dan menggunakan 3 gambar awan yang mengalir. Xiao Chen berubah menjadi lautan tanpa batas dan memukul mayat itu dengan lembut dengan sarungnya. Gelombang intens melonjak dari laut dan melemparkan mayat itu ke arah Course Monarch. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan teknik tingkat tinggi dari Azure Dragon Cloud Soaring Art. Setelah kekuatan sebenarnya dari teknik gerakan peringkat surga terungkap, kecepatannya langsung meningkat ke puncak. Tidak hanya Ma Chen tidak dapat bereaksi, Kaisar Mayat juga tidak dapat bereaksi. Mayat terbang telah melintasi setengah jarak di antara mereka sebelum Kaisar Mayat berhasil bereaksi. Wajahnya yang layu menunjukkan senyum aneh saat menjentikkan jarinya. Ledakan. Mayat itu meledak di udara, berubah menjadi potongan-potongan. Itu berubah menjadi bola hitam ki, meluas ke sekelilingnya. Ketika Mountain Splitting Chop milik Ma Chen memukul bola ki, sepertinya keduanya seimbang. Dia berjungkir balik di udara sebelum mendarat dengan kuat di tanah. Air mengalir tanpa jejak. Xiao Chen tetap di udara dan mengeksekusi teknik dari 3 gambar awan mengalir dengan mudah. Sarungnya bergerak dengan kelembutan air yang mengalir, menyapu bola ki hitam tanpa bekas. Ketika bola ki hitam tersebar, Xiao Chen dan Ma Chen melihat dengan hati-hati ke mayat raja. Meskipun menyebut dirinya raja mayat, itu tidak memiliki kekuatan raja bela diri, itu hampir setara dengan raja bela diri manusia. Meski begitu, raja bela diri bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua tangani. Selanjutnya, ini adalah monster dan itu sangat aneh. Itu secara signifikan lebih kuat dari raja bela diri biasa. Bab 190, Pertarungan Berbahaya dengan Course Horde. Karena kamu dapat menerima pukulan dariku tanpa mati, aku akan mengampunimu. Gan. Mayat raja tertawa aneh. Dia melambaikan tangan kanannya dan mayat mengalir keluar dari tanah terus-menerus. Setelah diperiksa dengan cermat, mayat-mayat ini adalah penambang yang hilang. Seseorang telah menggunakan metode khusus untuk memperbaikinya, mereka jauh lebih kuat daripada mayat biasa. Mayat raja tertawa aneh, bersenang-senanglah, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Gan. Mayat raja perlahan tenggelam ke tanah dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Namun, tanahnya masih semulus sebelumnya, tidak ada bekas retakan sama sekali. Mantra penghindaran bumi. Ketika Xiao Chen melihat cara mayat raja pergi, dia langsung memikirkan mantra penghindaran bumi yang tercatat dalam kompendium budidaya. Apa yang baru saja dia lihat hampir persis sama dengan mantra penghindaran bumi. Namun, situasinya tidak memungkinkan dia untuk dapat memikirkannya. Mayat yang mengelilingi mereka telah meluncurkan diri mereka pada pasangan itu dengan cepat. Terowongan sempit itu penuh sesak dengan ratusan mayat. Xiao Chen menggerakkan sarung pedang di tangannya dengan sangat cepat saat dia berubah menjadi air yang mengalir. Dia meluncurkan dirinya ke mayat-mayat itu. Dia berhasil mendorong mereka semua kembali dan dia kadang-kadang bisa membantu Ma Chen. Tiba-tiba Xiao Chen memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan bertanya kepada Ma Chen di belakangnya, Kakak Ma, apakah Anda melihat suster mudamu? Ma Chen memasang ekspresi khawatir, lalu dia merasa aneh, benar, di mana suster mudamu? Kapan dia pergi? Sial, Xiao Chen mengutuk dalam hatinya.
Pada akhirnya, setelah berjaga-jaga begitu lama, dia masih membiarkannya menghilang dengan tenang tanpa jejak. Musinya pasti memanfaatkan waktu mereka terganggu oleh pengawas Wang untuk menyelinap pergi. Ma Chen menendang mayat lalu dia bersandar ke samping dan menghindari serangan lain. Setelah itu, dia memukul mayat dengan pedangnya, menciptakan dentang logam. Seolah-olah dia telah memukul logam. Mayat itu hanya dipukul mundur, tidak terbelah dua. Saudara muda, apa yang harus kita lakukan? Mayat-mayat ini tampaknya kebal. Selain itu, ada begitu banyak dari mereka. Saya khawatir saya tidak bisa memikirkan apapun. Situasinya buruk. Ma Chen berkata dengan cemas. Xiao Chen hanya bergumam pada dirinya sendiri tanpa mengatakan apapun, dia dengan hati-hati mencari solusi. Mayat-mayat ini hanya secepat dan sekuat master bela diri biasa. Kalau begitu, dengan kultivasi Ma Chen, dia seharusnya bisa membunuh mereka dengan mudah. Selanjutnya, jika tidak ada yang salah, Xiao Chen akan mampu menangani gerombolan ini sendiri. Namun, masalahnya adalah kulit mayat-mayat ini seperti baja. Ketika bilah pedang mengenai mereka, mereka hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Hal yang membuatnya sakit kepala adalah mayat ini tidak merasakan sakit. Jika Anda tidak dapat menjatuhkan mereka kembali, mereka akan mengabaikan luka mereka dan menyerang terus-menerus, itu sangat merepotkan. Xiao Chen akan dapat melarikan diri dengan mudah tetapi dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kemampuannya kepada Ma Chen. Lagi pula, dia baru mengenalnya sebentar, yang terbaik adalah tetap waspada. Kesuksesan besar. Kakak senior Ma, tidak ada gunanya tinggal di sini karena bangga, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Ma Chen telah menyelesaikan misi ini di tambang berkali-kali. Xiao Chen tidak percaya bahwa dia kekurangan kartu truf. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia ingin mempertahankan kekuatannya dan memaksa Xiao Chen untuk mengungkapkan tangannya. Ma Chen mengungkapkan ekspresi canggung dan tersenyum pahit, saya benar-benar tidak menahan diri karena kesombongan. Saya benar-benar tidak percaya diri dan saya benar-benar membutuhkan Anda untuk membantu saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mencapainya. Petik 2. Bang, bang, bang. Xiao Chen memegang pedangnya dengan tangan kirinya dan meninju dengan tangan kanannya 3 kali, dengan mudah memaksa mundur 3 mayat yang telah meluncurkan diri mereka ke depan. Tubuhnya ditempa oleh bunga 7 daun dan latihan yang dia lakukan di masa lalu. Bahkan tanpa menggunakan esens, dia bisa mengandalkan kekuatan fisiknya dan meninju dengan lebih dari 1000 kg kekuatan. Mayat-mayat ini dipaksa mundur olehnya dengan satu pukulan. Bahkan kulit mereka yang seperti baja sedikit retak oleh Xiao Chen saat mereka terlempar. Mayat di belakang mereka juga tersungkur ke tanah. Ketika Ma Chen melihat ini, dia merasa sangat heran. Dia tidak tahu mengapa Xiao Chen memiliki kekuatan seperti itu meskipun dia adalah Grand Master bela diri kelas rendah. Langkah bagus apa yang harus dilakukan kakak senior Ma untuk menerobos pengepungan yang membutuhkan bantuanku untuk dieksekusi? Saya akan melakukan apa yang saya bisa, kata Xiao Chen. Ma Chen mendorong mundur 2 mayat dengan pedangnya saat dia berkata, saya memiliki teknik bela diri dengan efek luas. Itu harus bisa mengukir jalan bagi kita. Namun, butuh waktu untuk mengeksekusinya. Karena itu, saya membutuhkan saudara muda Ye untuk melindungi saya untuk sementara waktu. Petik 2. Itu bukan masalah, kata Xiao Chen. Xiao Chen menggunakan Azure Dragon Cloud Soaring Art dan dia bergerak cepat di sekitar Ma Chen, itu tampak seperti Azure Dragon berputar-putar di sekelilingnya. Xiao Chen menggunakan sarungnya seperti tongkat untuk memukul mundur mayat-mayat yang meluncur ke arah mereka. Di bawah perlindungan Xiao Chen, tidak ada mayat dalam jarak 10 meter dari Ma Chen. Ma Chen menarik napas dalam-dalam dan cahaya terang melintas di matanya. Tiba-tiba, dia mengambil 2 langkah ke depan dan berteriak. Energi spiritual di sekitarnya melonjak ke arah pedang-pedangnya seperti air yang mengalir. Gunung pemecah air mengalir. Terdengar suara gemericik air di dalam terowongan. Sebuah sungai yang tidak wajar berkumpul di pedang Ma Chen. Ma Chen menjentikkan pedangnya ke depan sedikit dan riak yang terlihat bisa terlihat meluas ke sekitarnya. Teknik pedang pemisah gunung adalah teknik pedang yang sangat umum di paviliun pedang surgawi. Namun, hanya ada sedikit orang yang bisa mempraktikkannya hingga langkah ke-9, Flowing Water Breaking Mountain. Ma Chen ini bisa dianggap sebagai seseorang yang melampaui rekan-rekannya. Gemuruh. Mayat-mayat yang meluncurkan diri ke arah pasangan itu segera diledakkan kembali. Sungai di pedang kemudian meledakkan mayat-mayat yang menghalangi jalan mereka di depan. Saya belum selesai. Mengumpulkan. Tiba-tiba, Ma Chen mengayunkan pedangnya. Sungai yang tersebar berkumpul kembali sebelum menembak keluar sesaat kemudian. Semua mayat di jalan lurus menembus dada mereka. Mereka kemudian runtuh dan hancur berantakan di saat berikutnya, hancur berkeping-keping. Mereka menjadi mati seperti gagang pintu. Air mengalir menghancurkan gunung, jadi begitulah, air yang mengalir hanyalah pendahuluan. Menghancurkan gunung adalah langkah terakhir yang sebenarnya, pikir Xiao Chen dalam hati. Keduanya memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari gerombolan mayat. Mereka berhasil menerobos ke ruang terbuka. Setelah itu, mereka berdua mengeksekusi teknik gerakan mereka dan membuang mayat yang mengejar mereka. Ayo pergi, kita perlu memberitahu Paman Marsial Ye dengan cepat. Mereka berdua dengan cepat menuju ke markas lapisan ke-8. Namun, sebelum mereka melangkah terlalu jauh,
mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Semua penambang yang mereka temui di sepanjang jalan telah berubah menjadi mayat. Mereka menghalangi jalan mereka, membuatnya sangat sulit bagi mereka untuk maju. Hal baiknya adalah mayat-mayat ini tidak memiliki tubuh yang kuat seperti mayat yang mereka temui sebelumnya. Dengan kekuatan mereka, mudah untuk menangani mayat-mayat ini. Mayat lain dengan ceroboh menyerang Xiao Chen. Dia meninju kepalanya dan angin menyebabkan rambutnya tertiup ke belakang, memperlihatkan wajah pucat dan menyedihkan. Ekspresi Xiao Chen berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Bagaimana mungkin dia? Mayat ini adalah supervisor yang meminta bantuan Xiao Chen malam sebelumnya. Itu hanya malam dan firasatnya menjadi kenyataan. Termasuk dia, semua penambang yang hampir menyelesaikan masa jabatannya semuanya berubah menjadi mayat. Sementara Xiao Chen terganggu, cahaya pedang menebas ke bawah dan membelah mayat menjadi dua. Ma Chen berkata dengan cemas, apa yang kamu pikirkan? Hati-hati dengan racun mayat. Jika Anda terinfeksi, Anda akan berubah menjadi mayat juga. Petik 2. Hah. Xiao Chen mengirimkan dua embusan angin dengan telapak tangannya dan meniup cairan hitam yang dimuntahkan mayat itu ke samping. Meskipun ekspresinya tidak berubah, hatinya terasa seperti ditusuk oleh sesuatu dan dia merasakan sakit hati yang luar biasa. Ayo pergi, berhenti melamun. Ma Chen dengan cepat mendesak ketika dia melihat Xiao Chen tidak bergerak. Xiao Chen mendengus saat dia melakukan yang terbaik untuk memulihkan ketenangannya. Setelah dia bangkit, dia mengikuti di belakang Ma Chen dan menuju markas dengan cepat. 2.000 penambang aneh ditambang semuanya berubah menjadi mayat. Pasangan itu tidak ragu untuk menyerang mereka, dengan mudah membunuh jalan mereka ke depan. Sebuah perjalanan yang biasanya memakan waktu 10 menit sekarang membutuhkan 1 jam untuk menyelesaikannya. Ketika mereka tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi lagi. 10 orang suci bela diri yang biasanya berada di markas semuanya telah menghilang. Tempat itu benar-benar kosong dan tidak ada seorang pun di sekitar. Ada tumpukan batu roh kelas rendah yang sudah jadi di salah satu ruangan besar, pancaran mereka sangat menyilaukan. Di depan pintu ruang batu, ada penghalang cahaya. Mereka berdua tahu itu adalah penghalang khusus. Tanpa izin, mereka tidak akan bisa masuk. Meskipun ada begitu banyak batu roh, mereka hanya bisa melihatnya. Setelah menghabiskan banyak usaha untuk bergegas, mereka berdua tidak mengharapkan hasil seperti itu. Keduanya berdiskusi satu sama lain untuk sementara waktu sebelum mereka memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat. Mereka pasti tidak dapat melakukan perjalanan melalui jalan yang mereka ambil untuk sampai ke sini, yang dipenuhi dengan mayat. Mereka sudah membunuh mayat sampai mereka lelah. Mereka tidak ingin terus melakukan itu. Mereka mengeluarkan peta dan memilih terowongan mati yang sunyi, mereka bersiap untuk pergi ke sana untuk beristirahat sebelum membuat rencana lebih lanjut. Mereka bergegas ke lokasi dan masuk jauh ke dalam terowongan sebelum mereka santai. Ma Chen segera menjatuhkan pantatnya ke tanah dan terengah-engah, setelah datang ke sini begitu lama, ini adalah pertama kalinya saya menghadapi situasi seperti itu. Ini mungkin benar-benar akhir kali ini. Petik 2. Xiao Chen sudah mulai tenang, dia bertanya, kakak senior Ma, kamu lebih berpengalaman. Apakah ada metode untuk mengubah begitu banyak orang menjadi mayat dan membuat mereka berperilaku begitu gila? Ma Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, selain dari sekte mayat lari yang sudah punah di benua Tianwei, saya tidak bisa memikirkan alasan lain. Namun, sekte mayat lari ini telah menghilang selama hampir 1000 tahun. Petik 2. Sekte mayat lari adalah sekte yang sangat jahat. Periode sebelum dinasti Tianwu adalah masa paling kacau umat manusia. Itu juga merupakan periode paling mulia bagi sekte mayat lari. Sekte lari mayat dipisahkan menjadi dua faksi, satu faksi berfokus pada menggiring dan mengendalikan mayat. Jika mereka mendapatkan mayat yang kuat, kekuatan tempur mereka akan meningkat secara signifikan. Faksi ini dikecam oleh umat manusia. Untuk menemukan mayat yang kuat, mereka sering menggali sisa-sisa leluhur orang lain. Mayat orang biasa tidak menarik bagi mereka. Mereka berspesialisasi dalam menggali leluhur klan dan sekte besar. Kekuatan ini memiliki nenek moyang yang kuat sehingga mereka adalah target pertama dari sekte mayat lari. Sebelum dinasti Tianwu, mereka bahkan menggali tubuh kaisar besar. Setelah mereka mengubahnya menjadi mayat yang bergerak, itu menjadi lebih kuat daripada saat masih hidup. Itu hampir tak tertandingi. Namun, mereka akhirnya memicu kemarahan publik dan Kaisar Tianwu secara pribadi memindahkan dan membunuh semua ahli dari faksi ini. Setelah ini, faksi ini benar-benar hancur dan menghilang dari dunia sepenuhnya. Selain faksi ini, ada faksi lain. Faksi ini mengolah jalan mayat. Mereka menggunakan teknik kultivasi khusus untuk memperbaiki diri mereka menjadi mayat yang tidak hidup atau mati. Bab 191, Gemetar dalam ketakutan. Dibandingkan dengan faksi lain dari sekte mayat lari, mereka memiliki profil yang jauh lebih rendah. Mereka bahkan lebih aneh. Untuk mengolah cara mayat, orang-orang ini bahkan mengubur diri mereka di bawah tanah selama ribuan tahun. Ketika Kaisar Tianwu memusnahkan sekte mayat lari, dia juga telah membunuh para ahli dari faksi ini. Namun, beberapa monster tua yang bersembunyi di bawah tanah berhasil menghindari serangan ini. Meskipun faksi ini dipertahankan, karena teknik kultivasi mereka terlalu aneh, tidak ada yang mau mempelajari cara mayat itu, dan sekte mayat lari benar-benar lenyap.
Setelah Xiao Chen mendengar perkenalan Ma Chen, dia dipenuhi dengan keraguan. Dia bertanya, menurut kata-katamu, mereka mengubah yang kuat menjadi mayat. Para penambang yang berubah menjadi mayat di terowongan jelas tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Jadi mengapa mengubahnya menjadi mayat? Ma Chen tersenyum tipis, tentu saja, mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur karena tubuh mereka tidak terlalu kuat. Tidak akan ada banyak perubahan setelah mereka menjadi mayat. Yang benar-benar kuat seharusnya menjadi kelompok pertama yang kami temui. Setelah menggunakan beberapa metode khusus untuk memperbaikinya, mereka memperoleh kecakapan tempur mereka. Adapun penambang yang kami temui, mereka kemungkinan besar berubah menjadi mayat secara sepintas. Lagi pula, tidak sulit bagi mereka untuk melakukannya. Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi marah saat dia mengepalkan tangan kirinya dengan erat. Dia berkata, kelompok orang ini terlalu tidak manusiawi. Mereka bahkan tidak melepaskan orang-orang yang tidak bersalah. Petik 2. Ma Chen tertawa, manusia. Orang-orang ini tidak hidup atau mati, seberapa manusiawi mereka. Mereka bukan lagi manusia sejak dahulu kala. Kalau tidak, mereka tidak akan menghasut kemarahan publik saat itu. Petik 2. Setelah berpikir sejenak, Ma Chen melanjutkan, aku ingin tahu di mana Penatua Ye dan yang lainnya. Kami terjebak di sini dan kami tidak bisa maju atau mundur. Jika kita tidak bisa keluar, kemungkinan besar kita akan mati di sini. Keluarnya tambang adalah rahasia yang dijaga ketat. Tidak mungkin bagi murid sekte dalam di sini dalam misi sekte untuk mengetahuinya. Ada orang yang berspesialisasi dalam membawa orang masuk atau keluar. Mereka pertama-tama akan menempatkan orang-orang di dalam harta karun rahasia sebelum membawa mereka berkeliling. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Ye Wen dan yang lainnya, mungkin saja Xiao Chen dan Ma Chen tidak akan pernah keluar dan mati di sini. Tubuh mereka bahkan mungkin disempurnakan menjadi mayat. Xiao Chen merasa takut hanya dengan memikirkannya. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, dia merasa tidak mungkin terjadi sesuatu pada Ye Wen. Saat itu, ketika dia memberitahu Ye Wen tentang hal-hal aneh yang dia perhatikan tentang musinya dan Supervisor Li, dia memiliki ekspresi yang sangat tenang. Dia bahkan memperingatkan Xiao Chen untuk memikirkan urusannya sendiri. Setelah retrospeksi, Ye Wen sebenarnya mengisyaratkan bahwa dia sudah mengetahui hal ini sejak lama. Dia memperingatkannya untuk tidak memperingatkan musuh secara tidak sengaja. Bang! Xiao Chen meninju dinding dengan keras, tinjunya membawa kekuatan ribuan kilogram. Sebuah lubang besar segera muncul di dinding dan batu-batu berjatuhan terus-menerus. Jika dia benar-benar mengetahui masalah ini sebelumnya, dia bisa menyelamatkan nyawa semua penambang ini. Namun, dia tidak memindahkan para penambang ini untuk menghindari peringatan musuh, sehingga rencananya bisa berhasil. Ketika Xiao Chen memikirkan para penambang, dia merasa itu tidak sepadan. Dia mengingat adegan Supervisor Zhao memohon padanya atas nama mereka, untuk membantu menengahi para penambang yang masa jabatannya akan segera berakhir. Orang-orang ini bisa saja pergi dengan selamat di akhir bulan. Mereka bisa saja meninggalkan terowongan seperti neraka yang tak berujung ini selamanya dan bersatu kembali dengan istri dan keluarga mereka. Namun, semua hal ini hanyalah ilusi sekarang. Dia berpikir bahwa dengan berusaha lebih keras dan merawat mereka, dia bisa membiarkan mereka pergi dengan selamat. Pada akhirnya, dia harus secara pribadi membunuh para penambang yang berubah menjadi mayat. Ye Wen, kamu terlalu kejam. Ma Chen berkata dengan heran, saudara muda Ye, apa yang kamu lakukan? Jangan mengambil hal-hal terlalu keras, semuanya akan berubah menjadi yang terbaik. Penatua Ye dan yang lainnya pasti akan menemukan cara untuk menangani mayat-mayat ini. Pada saat itu, akan ada jalan keluar. Hah! Sebelum Ma Chen menyelesaikan kata-katanya, Xiao Chen tiba-tiba menyerang. Xiao Chen menggunakan tangannya untuk memotong bagian belakang leher Ma Chen, yang menyebabkan dia pingsan saat menatap Xiao Chen dengan takjub. Xiao Chen memperhatikan saat Ma Chen jatuh perlahan dan berkata, maaf, saya harus menemukan orang itu untuk mengklarifikasi semuanya. Kakak senior Ma, Anda harus merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Petik 2. Setelah Xiao Chen berbicara, dia menggali lubang yang dangkal dan perlahan memasukkan Ma Chen ke dalamnya. Kemudian dia menggunakan tanah yang lembut untuk menutupi tubuh Ma Chen. Dengan kultivasi Ma Chen, tidak masalah baginya untuk bernapas di bawah tanah yang lembut. Dengan cara ini, mayat tidak akan dapat menemukannya, dia akan aman saat dia tidak sadar. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen berjalan maju dengan tatapan tegas. Ye Wen pasti berada di tempat Raja Vian sedang ditekan. Xiao Chen pernah pergi ke sana sekali, jadi dia ingat jalan ke sana. Yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan saklar tersembunyi dan dia akan bisa masuk. Setelah Xiao Chen berjalan sebentar dan berbelok di tikungan, sosok mungil perlahan muncul. Sulit untuk mengetahui siapa yang berada di dalam terowongan yang gelap gulita itu. Namun, Xiao Chen sangat akrab dengan orang ini. Setelah menghabiskan setengah bulan bersamanya, Xiao Chen akan bisa mengenalinya hanya dari siluet musinya. Musinya memandang Xiao Chen dan tersenyum, kakak senior Ye. Xiao Chen tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya, dia segera menarik lunar shadow saber dari sarungnya. Saat pedang meninggalkan sarungnya, pedang itu bersinar dengan cahaya listrik yang cemerlang. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, terowongan gelap itu menyala terang. Kedua ekspresi mereka berubah di bawah lampu listrik.
Wajah Xiao Chen berubah dingin dan tanpa emosi, sedangkan wajah manis musinya tampak sedikit sedih. Seni melonjak awan naga biru, 9 transformasi naga roaming. Teknik rahasia King Yun, Clear Wind Chop. Xiao Chen mengeksekusi teknik tingkat tinggi dari Azure Dragon Cloud Soaring Art, 9 transformasi roaming dragon. Sosok Xiao Chen menghilang ke dalam lampu listrik, meninggalkan 9 gambar di udara. Tanpa menyentuh tanah, setiap gambar berbalik dan bergerak ke arah yang berbeda. 9 hembusan angin sejuk muncul di terowongan. Xiao Chen terus-menerus mengeksekusi 9 Clear Wind Chops dengan kecepatan kilat. Jika bilahnya disembunyikan di antara angin, tidak ada pembunuhan Qi yang bocor. Sebaliknya, itu akan tampak selembut kekasih. Sepertinya dia membisikkan hal-hal manis di semilir angin musim semi yang lembut. 9 gambar semuanya bergabung kembali. Xiao Chen mengembalikan pedang ke sarungnya saat dia berdiri diam di belakang musinya. Ada ekspresi tenang di wajahnya, tidak menunjukkan emosi apapun. Itu sangat dingin. Uci. 9 titik akupuntur kematian di dada musinya, Bai Hui, King Ming, Jiu Wei, Juk, Seng, Qi Hai, Guan Yuan, Zhongji, dan Kugu, semuanya menyemburkan darah secara bersamaan. Dia kemudian jatuh ke tanah dengan keras. 9 titik akupuntur kematian di dadanya semuanya terkena pedang. Bahkan Martial Saint akan segera mati karena ini. Tidak ada cara untuk mengobati ini. Musinya pucat saat dia tersenyum pahit, saya pikir setelah bekerja bersama selama setengah bulan, Anda setidaknya akan membiarkan saya selesai berbicara sebelum membunuh saya. Saya tidak berharap kakak senior Ye begitu kejam. Petik 2. Xiao Chen berkata dengan suara dingin, saya juga tidak menyangka bahwa di balik penampilan polos Anda menyimpan hati yang kejam. Dulu saya berpikir bahwa terlepas dari motif Anda yang salah, Anda tidak akan menyerah untuk melibatkan semua orang yang tidak bersalah ini. Xiao Chen tidak menganggap dirinya sebagai orang baik tetapi dia biasanya tidak dapat melakukan tindakan yang sama sekali tidak berperasaan seperti ini. Namun, gadis di depannya ini telah melewati batas di dalam hatinya. Di dunia kuat makan lemah ini, di mana seleksi alam berlaku, moralitas adalah sesuatu yang telah lama hilang. Orang-orang menghormati yang kuat, dia yang tinjunya lebih besar benar. Sejak hari pertama dia tiba di dunia ini, ketika dia dipermalukan oleh orang-orang dari klan Xiao, dia sepenuhnya memahami prinsip ini. Namun, ada beberapa hal yang harus dipertahankan tidak peduli bagaimana situasinya berubah. Dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah tanpa alasan apapun adalah garis bawah yang harus dipertahankan. Musinya telah melanggar garis bawah Xiao Chen. Bunuh di depan mata. Jika Ye Wen tidak memiliki penjelasan yang tepat, Xiao Chen juga akan mencari keadilan atas nama semua penambang ini. Saat Xiao Chen bersiap untuk pergi, tubuh musinya mulai bergerak. Dia segera berhenti dan melihat. Berubah menjadi mayat. Xiao Chen menatap dengan curiga. Kulit musinya tampak seperti diiris oleh pisau, itu terbelah dengan suara, sua. Sesosok perlahan muncul dari kulit. Dia benar-benar telanjang. Sebuah kepala penuh rambut perak menutupi punggungnya, memancarkan cahaya redup di terowongan gelap gulita. Gadis di depannya tampak seperti peri. Kulitnya seputih salju, sangat menarik dalam kegelapan. Tatapan Xiao Chen menembus kegelapan tetapi dia tidak fokus pada bagian-bagian yang akan membuat seorang pria mimisan. Sebaliknya, dia fokus pada telinganya. Mereka adalah sepasang telinga yang tajam. Mereka persis seperti elf dari film. Dia sangat cantik. Namun, elf tidak ada di dunia ini. Sepasang telinga yang jelas bukan manusia ini membuktikan identitasnya. Dia adalah seorang Vien, seorang gadis dari Vien Rache. Musinya melambaikan tangannya dan jubah putih panjang muncul. Dia dengan cepat memakainya di depan Xiao Chen, menutupi semua bagian penting. Musinya memandang Xiao Chen dan berkata, Kakak Ye, tidak nyaman bagiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Seluruh tambang roh saat ini dalam kekacauan. Anda harus tinggal di sini dan tidak bergerak. Setelah semuanya selesai, aku akan membawamu keluar. Saya katakan sebelumnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan kesempatan untuk menyelamatkan Anda, untuk membalas budi. Hah. Setelah musinya mengatakan itu, dia bergerak cepat, berubah menjadi kilatan cahaya perak dan menghilang dari pandangan Xiao Chen. Kecepatannya lebih cepat dari kesempurnaan kecil Xiao Chen Azure Dragon Cloud Soaring Art setidaknya 10%. Xiao Chen sedikit terkejut. Dalam sekejap dia terganggu, musinya benar-benar menghilang. Mengejar. Mengikuti jalan yang diambil musinya, Xiao Chen mengejarnya. Dia menemukan tempat yang dituju musinya adalah tempat Raja Vien disegel. Jalannya persis sama dengan yang diingat Xiao Chen, tetapi semua saklar rahasia diaktifkan. Xiao Chen bisa mengikuti tanpa hambatan. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya tiba di gua bawah tanah yang besar. Ci. Sebelum dia mendekat, dia bisa mendengar suara pertempuran sengit. Suara pembunuhan memenuhi udara dan teriakan terus-menerus terdengar. Xiao Chen menyembunyikan dirinya dan mengulurkan sense spiritualnya untuk mengamati situasi dengan cermat. Di dalam gua, sungai tampak seperti batas. Sisi yang telah ditekan Raja Vien adalah para pedang dari kamp pedang suci. Mereka memegang pedang mereka dan tidak bergerak. Di sisi lain adalah gerombolan mayat besar. Mereka semua adalah jenis mayat yang disempurnakan dengan metode khusus itu.
Menghitung secara kasar, setidaknya ada 1.000 dari mereka. Selanjutnya, lebih banyak mayat terus mengalir keluar dari bawah tanah. Hal ini menyebabkan gua besar menjadi padat. Hanya satu pandangan akan menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Di tengah sungai, ada sekelompok besar Martial Science Heavenly Sabre Pavilion. Mereka berkelahi dengan mayat-mayat yang berusaha menyeberangi sungai. Adegan pertempuran yang intens melampaui imajinasi Xiao Chen. Air sungai yang jernih sudah diwarnai merah oleh darah. Kekuatan mayat juga melebihi harapan awal Xiao Chen. Bahkan seorang ahli dari alam kultivasi Martial Saint tidak dapat membunuh mayat yang dimurnikan secara khusus ini dengan satu pukulan. Bab 192, Menjalankan Warisan Sekte Mayat. Hanya ada sekitar 200 orang suci bela diri saber surgawi. Mayat-mayat itu benar-benar melebihi jumlah mereka. Mereka bekerja sangat keras, bertahan secara pasif. Namun, kekuatan utama kedua belah pihak belum bergerak. Para bladesmen dari Divine Sabre Camp berdiri di depan batu yang menyegel Vien. Kilingki mereka dicadangkan saat mereka menggenggam pedang mereka dengan erat. Mereka tidak punya niat untuk bergerak. Xiao Chen menonton untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan Raja Bela Diri Paviliun Pedang Surgawi yang memimpin pertempuran. Hanya ada 10 tetua Raja Bela Diri yang berdiri di kejauhan, mengamati situasi. Di antara kelompok Raja Bela Diri ini, Xiao Chen menemukan sosok Ye Wen. Ye Wen sama seperti sebelumnya, dia tidak dapat menemukan apa yang dia pikirkan dengan melihat ekspresinya. Dia sangat tenang, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Di sisi sekte mayat lari, tidak ada mayat kuat yang bertarung. Ada 3 mayat besar berdiri di tengah. Ketiga mayat ini tingginya 5 meter, kulit mereka benar-benar hitam. Ada ki hitam pekat yang mengalir keluar dari tubuh mereka. Sesekali, mereka akan mengaum dengan suara serak. Xiao Chen hanya melihat dari kejauhan, tetapi dia masih merasakan tekanan yang luar biasa, menyebabkan dia gemetar ketakutan. Apakah ini 3 raja mayat? Xiao Chen bertanya-tanya dalam ketakutan. Agar mayat berubah menjadi raja mayat, mereka setidaknya harus menjadi raja bela diri ketika mereka masih hidup. Setelah mereka mati dan disempurnakan menjadi mayat, mereka dapat mempertahankan teknik bela diri dan pengalaman tempur mereka sebelumnya. Di bawah kendali Running Course Sekte, mereka jauh lebih kuat daripada martial monarch biasa. Ini karena tubuh mereka yang tidak dapat mati, tidak adanya rasa takut, tidak adanya rasa sakit, dan tubuh seperti baja yang tidak dapat dihancurkan oleh air atau api. Di samping 3 raja mayat, ada ratusan mayat setinggi 2 meter. Seluruh tubuh mereka memancarkan ki hitam. Mereka sangat kekar, dan terlihat jelas dari aura mereka berbeda dari mayat lainnya. Mereka seharusnya menjadi mayat yang bermutasi yang hanya berada di urutan kedua setelah Raja Mayat. Mereka akan mampu bertahan saat mengadu kekuatan tempur mereka melawan Raja Bela Diri. Di belakang Raja Mayat, ada sekitar 10 orang berpakaian hitam. Mereka semua bersembunyi di bayang-bayang Raja Mayat. Xiao Chen menemukan Supervisor Li di antara mereka. Melihat lebih jauh ke belakang, sense spiritual Xiao Chen juga menemukan 10 mayat raja berdiri di sana tanpa bergerak. Ini adalah pewaris dari faksi sekte mayat lari yang berjalan di jalur mayat. Mengubah diri mereka menjadi eksistensi yang tidak mati atau hidup. Dibandingkan dengan mayat biasa, mereka masih memiliki kesadaran orang normal. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Raja mayat biasa bukanlah tandingan mereka. Xiao Chen merasa curiga. Sekte Running Course memiliki barisan yang kuat, bagaimana Paviliun Pedang Surgawi bertahan. Mereka hanya memiliki 10 raja bela diri yang hadir di sini. Meskipun para bladesmen dari Divine Sabre Camp mengeluarkan ki jahat yang sangat mengerikan, kultivasi mereka berkisar dari Martial Saint kelas medial hingga Martial Saint puncak. Bahkan jika mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya, mereka jelas bukan tandingan Raja Mayat. Pertempuran di sungai mulai menguntungkan sekte mayat lari. The Heavenly Sabre Pavilion Martial Science perlahan dikalahkan. Sejumlah besar mayat bergegas ke seberang sungai. Namun, sebelum mayat-mayat ini bisa pergi jauh, energi yang kuat ditembakkan dan menghancurkan kulit mereka yang lebih keras dari logam. Di depan energi ini, mereka selembut tahu. Xiao Chen mengamati dengan cermat dan menemukan energi ini berasal dari Raja Bela Diri. Ada perbedaan kualitatif antara kekuatan Martial King dan Martial Saint. Hanya satu serangan yang dapat dengan mudah menghancurkan mayat-mayat yang dimurnikan secara khusus ini. Setelah Martial Kings bergerak, pertempuran yang menguntungkan Sekte Running Course kembali seimbang. Hah! Tiba-tiba, sosok perak terbang di udara. Rambut perak orang itu mempesona. Tubuh mungilnya kemudian mendarat di tanah dengan kokoh, di samping 3 Raja Mayat. Supervisor Li mengerutkan kening dan melangkah maju. Putrimu, mengapa kamu baru muncul sekarang? Musinya melihat situasinya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditangani. Tidak perlu memikirkannya. Ceritakan tentang situasinya sekarang. Supervisor Li menjawab, tidak diketahui mengapa, tetapi tetua tertinggi Paviliun Pedang Surgawi belum menunjukkan diri mereka. Saya tidak percaya diri, jadi saya tidak melakukan dorongan yang kuat. Musinya berpikir sejenak sebelum berkata, tidak perlu peduli dengan mereka. Lakukan saja dorongan yang kuat. Setelah leluhur Vien keluar, tidak peduli berapa banyak tetua tertinggi mereka yang datang, oposisi tidak akan berguna. Petik 2. Supervisor Li berkata, apakah Anda percaya diri?
Jika kita gagal, upaya 100 tahun yang dilakukan Sekte Mayat Lari akan sia-sia. Petik 2. Musinya mengeluarkan panah yang bersinar dengan cahaya hitam. Ini adalah senjata terlarang kuno dari rasku. Itu telah diturunkan sejak era kuno, kemudian disempurnakan selama 1000 tahun. Selama aku bisa memasuki formasi iblis 9 pedang tersembunyi, aku yakin bisa memecahkan batu penyegel Vien. Pada saat itu, semua alam di dalam tambang roh akan hancur, semua batu roh akan menjadi objek tak bertuan. Ada banyak batu roh. Mereka akan cukup bagi Anda untuk merevitalisasi Sekte Mayat Lari. Petik 2. Setelah Supervisor Lee mendengar itu, dia memikirkannya sebentar. Kemudian dia mendiskusikannya dengan orang-orang di belakangnya. Akhirnya, dia membuat keputusan, dorong kuat. Petik 2. 10 pria berpakaian hitam yang mengendalikan mayat terus mengubah gerakan tangan mereka. Semua mayat di tanah menginjak tanah dan melompat ke udara. Di dalam gua, ada suara, KKK, yang datang dari dinding ke segala arah. Seperti bunga yang bermekaran, mayat-mayat memanjat keluar dari dinding. Mayat-mayat ini semua tampak mengamuk. Kekuatan mereka meningkat secara signifikan dalam sekejap. Sekte Mayat Lari sekarang sepenuhnya memegang keuntungan. Sebelum mereka bisa mundur, 100 Martial Saint yang tersisa di sungai semuanya tercabik-cabik oleh mayat-mayat itu. 10 Raja Bela Diri Paviliun Pedang Surgawi bertukar pandang, dan kemudian mengeksekusi teknik gerakan mereka, dengan cepat bergerak ke bagian belakang gua. Ini memungkinkan mayat mengamuk untuk bergegas ke depan. Membunuh. Tepat pada saat ini, 100 pedang Divine Saber Camp akhirnya bergerak. Mereka semua berteriak pada saat yang sama, menyebabkan seluruh gua bergetar ringan. Ki pembunuhan yang melonjak dilepaskan tanpa menahan apapun. Mereka berubah menjadi lautan besar, ki jahat yang tak berbentuk benar-benar berhasil menyelimuti seluruh gua setinggi 1000 meter. Ki jahat menyusup ke tulang mereka. Meskipun mayat-mayat itu sudah mati, karena naluri tubuh, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bang, 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 mereka semua menarik pedang mereka bersama-sama, suara 100 pedang yang ditarik pada saat yang sama bergema di seluruh gua. Pedang itu panjangnya 1 meter dan tebalnya sekitar 5 cm. Ada cahaya merah pada bilahnya. Dengan sekali lihat, sudah jelas ini bukan pedang biasa. Pedang ini dikenal sebagai pedang pengisap darah. Ketika mereka ditusukkan ke tubuh orang yang hidup dan digunakan dengan teknik budidaya khusus, mereka bisa langsung menyedot orang tersebut hingga kering darah. Pernah ada pembangkit tenaga listrik dari Kam Saber Surgawi yang menyedot lawannya hingga kering dalam satu gerakan. Metode penempaan pedang ini sudah hilang. Suatu kali, 1000 diturunkan di Kam Saber Surgawi. Murid yang bukan dari Kam Saber Surgawi, bahkan jika mereka adalah murid inti, tidak dapat memperoleh pedang ini. Setelah 100 Bladesmen dari Divine Saber Camp bergerak, situasi segera berbalik. Di depan para murid Divine Saber Camp, bahkan mayat-mayat halus yang sulit ditangani oleh Martial Saints benar-benar tersedot kering dengan satu pukulan pedang mereka. Setelah mayat jatuh, mereka berubah menjadi untaian kebencian dan terbang ke pedang. Semakin mereka membantai mayat, semakin banyak kebencian yang dikumpulkan oleh Bloodsucker Sabre. Para murid Divine Saber Camp seperti iblis dari neraka, mereka semua memiliki ekspresi sengit. Mereka tampak seperti iblis dan monster, bahkan lebih mengerikan daripada mayat. Semakin banyak kebencian yang mereka kumpulkan, semakin berat ki jahat yang mereka lepaskan. Kecepatan dan kekuatan pedang mereka meningkat secara eksplosif. Jalan pembunuhan, pikir Xiao Chen kaget. Tidak heran saat pertama kali saya melihat para murid Kam Saber Surgawi, ada niat membunuh yang mengerikan datang dari hati saya. Dia tidak menyangka akan ada teknik kultivasi yang begitu jahat di Paviliun Pedang Surgawi. Mereka memahami jalur bela diri mereka dengan membenamkan diri dalam kegembiraan membunuh. Semua teknik bela diri mereka diarahkan untuk membunuh. Teknik budidaya seperti itu bahkan lebih mengerikan daripada jalur mayat. Seorang kultivator yang menempuh jalan pembunuhan harus membunuh setidaknya ribuan kultivator dalam hidupnya. Selanjutnya, orang yang mereka bunuh tidak dapat memiliki kultivasi yang lebih rendah dari milik mereka. Kalau tidak, itu akan sia-sia untuk kultivasi ini. Mereka bisa mengumpulkan kebencian setelah musuh mereka mati dan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi mereka, itu sangat mengerikan. Seorang kultivator yang menempuh jalan pembunuhan akan mampu bertahan melawan lawan yang memiliki satu ranah kultivasi lebih tinggi dari mereka. Jika lawan ceroboh, bahkan mungkin mudah untuk membunuh lawan. Yang paling penting adalah orang-orang ini tidak takut mati. Semakin dekat mereka dengan kematian, semakin mereka merasa bersemangat. Kekuatan mereka bahkan akan meningkat beberapa kali lipat. Itu hanya 100 Bladesmen Divine Saber Camp, tetapi mereka mampu mempertahankan formasi iblis 9 saber tersembunyi dengan erat tanpa membiarkan apapun masuk. Mereka langsung membunuh mayat yang mendekat. Di bawah kendali pria berpakaian hitam, mayat-mayat itu terus meluncur ke depan. Saat ini, suara pembunuhan mengguncang tempat itu. Suara gemuruh itu seperti guntur. Seluruh gua bawah tanah tampaknya menjadi neraka di bumi. Itu sangat kejam, darah yang mengalir cukup untuk membentuk sungai. Tak lama kemudian, para pedang Divine Saber Camp membunuh lebih dari 1000 mayat biasa. Namun, Kam Sabre Surgawi tidak memiliki korban. Kebencian hitam tak terbatas melilit di sekitar Bloodsucker Sabre. Ketika seseorang melihat dengan hati-hati, ada tangisan menyakitkan dari roh pendendam yang datang dari mereka.
Orang-orang di Kamsabre Surgawi tidak lelah. Di bawaan kebencian, mereka malah menjadi lebih kuat. Pengawas Li tercengang. Meskipun dia tahu Kamsaber Surgawi sangat kuat, dia tidak berharap itu berada pada tingkat yang mengerikan. Membunuh mayat halus ini semudah memotong sayuran. Musinya berkata dengan acuh tak acuh, jangan takut. Mereka hanya menggunakan teknik rahasia khusus. Selain kekuatan mereka sendiri, mayat-mayat ini tanpa kecerdasan spiritual tidak dapat melukai mereka. Pertahankan kekuatanmu dan gunakan mayat yang bermutasi. Petik 2. Supervisor Li mengangguk dan melambaikan tangannya. Di samping 3 raja mayat, ratusan mayat bermutasi yang memancarkan ki hitam semuanya melompat. Mayat yang bermutasi sudah memiliki sedikit kecerdasan spiritual. Mereka telah mempertahankan sebagian besar kecakapan tempur mereka sejak mereka masih hidup. Dengan satu perintah, mereka otomatis maju menyerang. Selanjutnya, kekuatan tubuh fisik mereka kuat. Ketika mereka masih hidup, mereka setidaknya adalah raja bela diri. Setelah mereka menerima perintah, mereka bergerak seperti panah cepat, melompat melintasi sungai yang lebarnya 100 meter, mereka langsung tiba di depan para swordsman Divine Sabre Camp. Membunuh. Jumlah mayat yang dimutilasi hampir sama dengan jumlah Bloodesman Divine Sabre Camp. Ketika mereka bersentuhan satu sama lain, pertempuran besar dimulai. Dibandingkan dengan mayat yang disempurnakan, yang terbuat dari tubuh penambang biasa, mayat yang bermutasi jauh lebih kuat. Bloodesman Divine Sabre Camp yang kuat tidak dapat membunuh mereka secara instan. Ketika saber pengisap darah di tangan mereka mengenai mayat yang bermutasi, mereka mengeluarkan dentang logam. Tidak ada bekas luka yang tertinggal pada mayat yang bermutasi. Mereka mengeluarkan tawa, gaga, yang aneh saat mereka terus-menerus mengeksekusi teknik bela diri yang mereka tahu ketika mereka masih hidup. Bab 193, Krisis Ekstrim. Mengandalkan kekuatan tubuh mereka, mayat-mayat yang bermutasi itu memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan para pendekar pedang Divine Sabre Camp. Seiring berjalannya waktu, keuntungan mereka semakin besar. Cakar elang soliter. Tangan kanan salah satu mayat tiba-tiba membesar, 5 jari hitamnya setajam jari binatang. Ada ledakan sonik, dan cakarnya menusuk ke salah satu pedang Divine Sabre Camp. Bloodesman Divine Sabre Camp mengungkapkan ekspresi sedih. Ada tatapan tegas di matanya saat dia menggunakan Bloodsucker Sabre untuk memotong leher mayat yang bermutasi itu. Wajah mayat yang layu memiliki senyum aneh di atasnya. Ia dengan sembrono meraih Bloodsucker Sabre dengan cakar kanannya dan mencakar jantung swordsman dengan yang lain. Puci. The Bloodsucker Sabre menyala dengan cahaya merah. Serangan terakhir ini menembus tubuh mayat yang bermutasi, mengurasnya sepenuhnya. Pemandangan serupa bisa dilihat di tempat lain. Kadang-kadang, seorang Bloodesman dari Kamsaber Surgawi meninggal. Namun, sebelum dia meninggal, para swordsman Divine Sabre Camp ini akan menjatuhkan mayat yang bermutasi bersama mereka. Pertempuran berlangsung sengit. Ada banyak kejadian saling menghancurkan. Itu sangat berdarah, sulit untuk menanggung adegan seperti itu. Musinya, yang berada di seberang sungai, menyaksikan medan perang saat dia memainkan panah di tangannya. Dia berkata dengan suara rendah, aku akan bergerak, lindungi aku. 2 raja mayat, yang mengolah jalan mayat, melangkah maju ketika mereka mendengar ini. Mereka mengikuti musinya, dengan cepat menuju ke sisi lain. Bloodesman Divine Sabre Camp ingin memblokir mereka. Namun, sebelum mereka mendekat, mereka dikirim terbang oleh serangan telapak tangan dari 2 raja mayat. Angin dari serangan telapak tangan membawa kekuatan besar, menerbangkan para pedang Divine Sabre Camp. 10 raja mayat dari paviliun pedang surgawi menyaksikan pemandangan ini dengan dingin dari kejauhan. Mereka menyaksikan musinya memimpin 2 mayat raja dan semakin dekat dengan formasi iblis 9 pedang tersembunyi. Musinya memiliki firasat buruk di hatinya, mengapa rasanya jauh lebih mudah dari yang saya harapkan. Pertahanan paviliun pedang surgawi seharusnya tidak selemah ini. Lupakan, selama saya bisa melepaskan leluhur Vien. Mengingat kekuatan leluhur Vien sebagai sage, tidak akan ada seorang pun di paviliun pedang surgawi yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, semua skema tidak akan berguna melawan kekuatan absolut, itu semua akan sia-sia. Pergi. Panah pembasmi iblis. Yang disebut, senjata terlarang, mengacu pada harta karun rahasia yang hanya bisa digunakan sekali, kadang sampai 2 atau 3 kali. Pandai besi dari era kuno menyempurnakannya. Karena terbatasnya jumlah waktu yang dapat digunakan, mereka sangat luar biasa, mereka sering memiliki tingkat kekuatan apokaliptik. Saat musinya mengutak-atik panah hitam, itu mengeluarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Panah memancarkan aura destruktif. Angin kencang bertiup di sekitar tubuh musinya, mengelilinginya dan 2 mayat raja. Angin bertiup ke segala arah di sekelilingnya. Mayat-mayat yang bermutasi dan para pemain pedang Divine Sabre Camp langsung terhempas oleh angin kencang. Segala sesuatu dalam jarak 100 meter dibersihkan, meninggalkan tanah kosong. Ada suara sesuatu yang pecah di udara. Itu disertai dengan kilatan cahaya. Panah itu mengenai batu penyegel Vien dan menyebabkan suara ledakan yang keras. Batu besar itu retak dan berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Begitu Vien Sealing Stone retak, seluruh gua bawah tanah mulai bergetar terus-menerus. Bahkan Xiao Chen, yang berdiri jauh, terpengaruh, gemetar tiba-tiba menyebabkan dia bergoyang juga.
Mengaum. Raungan keras datang dari bawah Vien Silingstone, itu terdengar sangat kuno. Tiba-tiba, cakar binatang besar menjulur dan menghancurkan tanah dengan keras. Itu tanpa pandang bulu menghancurkan mayat dan pedang Divine Saber Camp yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu menjadi bubur. Bang! Tanah bergetar lagi. Cakar binatang besar lainnya keluar dan menghancurkan tanah. Kumpulan mayat bermutasi lainnya dan para pedang Divine Saber Camp meninggal. Ketika 10 raja bela diri paviliun pedang surgawi yang bersembunyi di belakang melihat Raja Iblis akan keluar, ekspresi mereka mulai berubah. Ye Wen berkata, Raja Vien akan segera keluar. Sudah waktunya untuk memberitahu 7 master puncak dan sesepuh tertinggi. Petik 2. 9 orang lainnya mengangguk, dan mereka semua melambaikan tangan. Sebuah strip giok ditembakkan dari lengan baju mereka. Potongan batu giok memancarkan cahaya redup saat mereka mengatur diri mereka menjadi formasi aneh di udara. Naskah jimat misterius mulai muncul pada mereka, satu persatu. Mereka berubah menjadi titik terang, mereka luar biasa gemilang. Xiao Chen tidak memperhatikan hal ini dengan rasa spiritualnya. Sebaliknya, dia menonton batu penyegel Vien dengan ngeri. Dia melihat Raja Iblis yang kuat memanjat keluar perlahan dari bawah. Pada saat ini, Raja Vien telah berdiri sepenuhnya. Itu adalah serigala besar yang tingginya 50 meter. Bulu putihnya tampak sangat cerah di gua yang gelap. 2 gigi besar, tajam, menonjol bisa dilihat, berkilau dengan cahaya dingin yang tajam. Ada cahaya merah yang tidak jelas di mata merahnya. Ketika Raja Vien yang tiada taranya melepaskan auranya, semua Bladesman Divine Sabre Camp dan mayat-mayat yang sudah lama mati mulai bergetar. Mereka tidak bisa membantu tetapi bersujud di tanah. Rasanya seperti ada kekuatan besar di pundak mereka, mereka tidak mampu mengatasinya dan bangkit. Mengaum. Raja Iblis meraung marah, bergema tanpa henti di udara, itu memekakkan telinga, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Raja Iblis meraih rantai jiwa dengan cakar. 9 senjata suci jiwa yang tertancap di tanah mau tidak mau bergetar. Akhirnya, mereka tidak bisa melawan Raja Vien dan ditarik. Mereka terlempar ke tempat yang jauh. Puci. Sebuah cakar besar mencengkeram pedang Divine Saber Camp seperti sedang menangkap tikus. Bladesman Divine Sabre Camp berjuang sangat keras tetapi tidak berhasil. Puci. Cakar besar itu mengepal erat, menghancurkan semua tulang dari Swordsman Divine Sabre Camp ini. Dia berdarah dari 7 lubangnya dan meninggal. Raja Vien melemparkan tubuh ke udara dan mencabik-cabiknya saat mendarat, menyebabkan darah turun. Serigala besar itu membuka rahangnya, dan darahnya tersedot masuk. Bang! Itu meninju dinding, dan seluruh gua mulai bergetar hebat lagi. Batu terus jatuh dari langit-langit saat gua bergetar. Ini adalah kekuatan Raja Vien yang tiada taranya. Dengan pukulan biasa, itu bisa mengguncang gunung dan menyebabkan bumi bergetar. Seorang pria berpakaian hitam dari Sekte Mayat lari di kejauhan mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat ketika dia melihat Raja Iblis yang perkasa. Sudah lebih dari 100 tahun. Kami akhirnya melihat harapan. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak akan ada yang bisa menghentikan kita di Paviliun Pedang Surgawi. Ini ditakdirkan untuk Sekte Mayat lari saya untuk bangkit di era ini. Tubuh mungil musinya berlutut dengan hormat di tanah. Dia berkata dengan suara yang dalam, ras serigala surgawi, penerus ke-180 menyapa leluhur Sage. Petik 2. Sudah 1000 tahun, 1000 tahun yang panjang, raja ini akhirnya keluar. Saya akan mencuci Paviliun Pedang Surgawi dengan darah untuk membalas dendam atas penjara 1000 tahun saya, Raja Vien yang tiada taranya tertawa dengan gila. Setelah beberapa saat, dia berhenti. Dia berkata kepada musinya di tanah, bangun, keturunanku. Saya bisa merasakan garis keturunan murni dari serigala surgawi. Aku akan memberikan kemuliaan yang tak tertandingi kepadamu. Musinya berdiri dan berkata, untuk dapat menyelamatkan leluhur Sage adalah kemuliaan musinya. Ras serigala surgawi saat ini berada di tanah terpencil. Lingkungan berbahaya, dan mereka mengalami cobaan dan kesulitan. Mengingat gambaran yang lebih besar, saya memohon leluhur Sage untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Raja Iblis mendengus, tidak masalah. Saya telah memulihkan 1/5 dari kekuatan saya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya meninggalkan Paviliun Pedang Surgawi. Ketika saya merebut asal urat roh dan menjadi Kaisar Iblis, seluruh dunia akan tunduk di kaki ras serigala surgawi. Petik 2. Hanya 1/5 dari kekuatannya dan dia sudah sangat kuat. Jika dia memulihkan semua kekuatannya, seberapa kuat dia? Xiao Chen bertanya-tanya dalam ketakutan. Hah? Sebuah bayangan terbang ke arah Xiao Chen dengan cepat. Ketika dia mendengar suara angin, Xiao Chen merasakan dadanya sesak. Dia dengan cepat mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan mundur ke belakang. Namun, tepat saat Xiao Chen mendarat dengan kuat, cakar layu meledak dari tanah dan meraih kaki kanannya. Cakar yang layu melemparkannya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Xiao Chen terbang seperti karung pasir, menabrak dinding dengan keras. Dia kemudian jatuh dengan keras ke tanah dengan ledakan keras. Aku tidak menyangka orang seperti semut sepertimu bisa melarikan diri dari ratusan mayat halus. Petik 2. Saat Xiao Chen berjuang untuk berdiri, dia dengan jelas melihat penampilan orang itu. Dia menemukan bahwa mayat rajalah yang mengetahui mantra penghindaran bumi. Dia mengenakan jubah emas panjang dan memiliki mahkota berkilauan di kepalanya.
Kekuatan mayat raja tidak terduga, dia setidaknya memiliki kekuatan raja bela diri. Dibandingkan dengan budidaya Grandmaster bela diri kelas rendah Xiao Chen, dia jauh lebih kuat. Xiao Chen mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk lari. Ledakan. Sama seperti yang dipikirkan Xiao Chen, tinju hitam keras dari Kors Monarch sudah terbang ke arahnya. Ini hanyalah tinju biasa tanpa trik apapun untuk itu. Itu membawa kekuatan besar dan meninju ke wajah Xiao Chen. Ini hanya pukulan biasa yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan fisiknya, itu bukan teknik bela diri. Namun, ketika Kors Monarch meninju, itu penuh dengan kekuatan, menerobos udara. Sebelum Xiao Chen sempat berpikir, tinju hitam itu sudah ada di depannya. Mengandalkan refleksnya, Xiao Chen mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Bang! Kedua tinju bertemu satu sama lain, mereka berdua mengandalkan kekuatan tubuh fisik mereka. Kekuatan besar menghasilkan riak spiral di udara yang tidak menyebar untuk waktu yang lama. Kekuatan lawan jauh lebih besar dari Xiao Chen. Pukulan ini menyebabkan Xiao Chen terlempar ke belakang seperti karung pasir dan menabrak dinding di belakangnya lagi. Kekuatan dari tinju mayat itu mengguncang organ dalam Xiao Chen, mereka semua diaduk. Darah bocor dari sudut mulutnya, jelas dia terluka parah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen dirugikan ketika membandingkan kekuatan tubuh fisik. Dia telah melunakkan tubuhnya selama 10 tahun sejak dia masih muda. Setelah itu, bunga 7 daun lebih lanjut melunakkan dagingnya. Bisa dikatakan telah terlahir kembali. Dirinya yang dulu telah dibuang. Pukulan Xiao Chen membawa kekuatan lebih dari 1.500 kg. Mudah baginya untuk membelah batu besar. Namun, mayat raja memiliki tubuh yang sangat halus. Dia mengubah tubuhnya menjadi mayat. Setelah setidaknya 100 tahun berkultivasi, pukulan korban darinya akan memiliki kekuatan 5.000 kg. Kekuatan 5.000 kg versus kekuatan 1.500 kg, jelas mana yang lebih kuat. Mayat raja menyaksikan Xiao Chen berjuang untuk berdiri. Ada ekspresi terkejut di matanya. Ini mungkin pukulan biasa, tetapi kekuatan yang dibawanya akan dapat melumpuhkan lengan kanan Martial Saint dengan mudah. Lawannya hanyalah seorang Martial Grandmaster, pukulan ini seharusnya menghancurkan jantung dan paru-parunya. Hah! Mayat raja bergerak dalam sekejap dan meraih leher Xiao Chen dengan cakarnya, dengan mudah mengangkatnya. Dia meletakkan tangannya yang lain di dada Xiao Chen. Bab 194, Jejak Raja Mayat, Panik. Gan, menarik. Masih ada seorang kultivator yang secara khusus melunakkan tubuhnya di usia ini. Tubuh yang baik seperti itu sudah cukup untuk memurnikan mayat kuno emas. Aku akan menyerahkanmu kepada kakak laki-laki seniorku nanti. Dia akan memurnikan Anda menjadi mayat yang tak terkalahkan. Pada saat itu, Anda akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Menganggapnya sebagai kemuliaanmu. Ketika Xiao Chen mendengar bahwa mayat raja ingin memurnikannya menjadi mayat, Xiao Chen terkejut. Namun, dia dicekik oleh tenggorokannya. Tangan itu sekencang cakar, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Xiao Chen tidak bisa menggunakan esensnya dan semua kartu yang harus dia mainkan sekarang tidak berguna. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mayat raja tersenyum dingin. Dia meninju area dantiannya dan kemudian dia menarik tangannya kembali. Helaian ki hitam mengalir keluar dan perlahan memasuki tubuh Xiao Chen. Xiao Chen merasakan ki hitam muncul di dantiannya, berubah menjadi sangkar yang mengerikan. Itu menyegel roh bela diri sepenuhnya. Semua esens di tubuhnya lenyap. Xiao Chen ngeri menemukan bahwa setelah dia kehilangan koneksi ke Azure Dragon Martial Spirit, dia tidak bisa lagi merasakan esensi yang memenuhi tubuhnya. Dia tidak berbeda dari orang biasa. Tidak perlu memikirkan pelarian. Jejak Raja Mayat ini dapat menyerang dan bertahan. Lebih dari cukup untuk berurusan dengan Grandmaster bela diri kelas rendah sepertimu. Dengan pikiran, aku bisa membuatmu meledak dan mati. Setelah Raja Mayat berbicara, dia membawa Xiao Chen dan kembali ke gua. Kemudian dia melemparkan Xiao Chen ke Supervisor Li. Supervisor Li merasa curiga saat menerima tubuh Xiao Chen. Setelah dia dengan jelas melihat siapa itu, dia tersenyum, jadi, itu Tuan Muda Ye. Mengapa Anda dalam kondisi yang menyedihkan? Petik 2. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi dan diam. Dia memadatkan rasa spiritualnya dalam dantiannya dan dengan hati-hati mengamati jejak Raja Mayat, mencari cara untuk memecahkannya. Sebuah sangkar hitam berada di ruang kosong itu. Ada ki hitam memanjang dari atas. Mayat hitam duduk di sana bersila di atas kandang. Samar-samar dia bisa melihat sungai yang bergelombang di dalam sangkar dan Azure Dragon kecil menyerang sangkar hitam terus-menerus. Sebelum sens spiritual Xiao Chen mendekat, Raja Mayat yang duduk di sangkar tiba-tiba membuka matanya. Itu menembakkan seberkas cahaya dan menghilangkan sebagian besar sens spiritual Xiao Chen. Sens spiritual sebenarnya bisa dihancurkan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menghadapi situasi seperti itu. Jejak Raja Mayat benar-benar keterlaluan. Kakak senior Li, lihatlah tubuh orang ini. Mungkin saja untuk memurnikannya menjadi mayat kuno emas. Petik 2. Ketika Supervisor Li mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi heran. Dia dengan cepat memeriksa tubuh Xiao Chen. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gembira. Namun, kegembiraan itu menghilang setelah beberapa saat. Ini bukan tubuh dewa bawaan, dia marah nanti. Ini sedikit kurang dari persyaratan untuk memperbaiki mayat kuno emas.
Namun, itu cukup bagus. Kami akan menahannya dulu. Seharusnya tidak ada masalah dengan memurnikannya menjadi tubuh kuno perunggu setelah aku merendamnya di air bulan. Gemuruh. Saat mereka berbicara, beberapa sinar cahaya tiba-tiba muncul di formasi sihir 9 pedang tersembunyi di seberang sungai. Selain dari puncak King Yun, master puncak dari 6 puncak lainnya semuanya telah tiba. Di belakang mereka berenam, ada 6 lelaki tua yang berdiri dengan tenang. Xiao Chen melihat Shen Manjun di antara mereka. Ini adalah tetua tertinggi dari Paviliun Pedang Surgawi, mereka semua adalah Raja Bela Diri. Ketika Raja Iblis melihat mereka muncul, dia memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, hanya 1000 tahun dan Paviliun Pedang Surgawi telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Bahkan tidak ada hadiah martial sage. Sepertinya saya bisa menaikkan level Paviliun Pedang Surgawi hari ini. Petik 2. Seseorang berjalan keluar dari grup, dia adalah Peak Master terkuat dari Heavenly Sabre Pavilion, Peak Master dari Tianyu Peak, Leng Tianzeng. Dia memandang Raja Vian setinggi 50 meter dan tersenyum tipis, bahkan di ambang kematian, kamu masih bisa tertawa. Kami telah menunggu hari ini selama lebih dari 100 tahun. Kamu pikir tanpa izin kami, Vian Silingstone bisa dihancurkan dengan begitu mudah oleh seorang gadis kecil. Kulit musinya memucat. Mungkinkah saya telah jatuh ke dalam perangkap mereka? Jika demikian, saya telah menjadi orang berdosa dari ras saya. Huci. Sebuah cahaya menyala pada Raja Serigala Surgawi. Semua tulang di tubuhnya retak dengan suara, pilih pala. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi pria kekar setinggi sekitar 2 meter. Dia melemparkan rambut peraknya dengan santai ke belakang, dan otot-ototnya menonjol. Itu mengejutkan untuk melihat. Dia melihat ke arah kerumunan dan mengungkapkan senyum lembut, tidak peduli skema apa yang kamu miliki, itu tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Mati sekarang. Ledakan. Segera setelah dia berbicara, Leng Tianzeng bertukar pukulan dengan Raja Serigala Surgawi. Gelombang kejut yang kuat memecah ruang, membentuk retakan hitam. Retakan meluas tanpa henti, itu seperti tentakel hitam. Mayat-mayat di sekitarnya dan para ahli pedang Divine Saber Camp yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu langsung ditarik ke dalam celah. Bangkit. Kekuatan yang kuat, namun lembut menyelimuti musinya, dengan lembut melemparkannya ke sisi lain sungai. Leng Tianzeng berjungkir balik di udara dan mendarat dengan kuat. Dia berkata dengan suara yang dalam, formasi penghukuman 9 pedang iblis, memenggal kepala iblis ini dan merebut inti iblis, bantu saya untuk naik ke martial sage. Petik 2. 9 senjata suci jiwa segera terbang ke tangan 9 orang. 3 orang yang tersisa memegang rantai jiwa dan menyegel ruang di sekitarnya. Sebuah ranah kecil muncul di ruang itu. Semua orang hanya bisa melihat rantai kabur yang mengelilingi ruang. Formasi penghukuman 9 pedang iblis, bunuh. Petik 2. Di ruang yang disegel oleh rantai jiwa, teriakan memenuhi udara. 9 sosok samar-samar terlihat memegang senjata suci jiwa yang berkedip-kedip dengan cahaya. Mereka mengubah posisi mereka terus-menerus, memadatkan formasi penghukuman 9 pedang iblis dan menjebak Raja Serigala Surgawi. Raungan yang marah dan deras bisa terdengar datang tanpa henti dari formasi. Jelas kekuatan Raja Serigala Surgawi ditekan dalam formasi, dia sekarang dirugikan. Musinya berdiri dan berjalan ke Supervisor Li dengan cemas, pemimpin Sekte Li, saya akan meningkatkan pembayaran setengahnya lagi. Silakan pergi dan membantu dengan cepat. Jika tidak, semuanya akan hilang. Formasi penghukuman 9 pedang iblis, 9 formasi iblis pedang tersembunyi, dan formasi pemusnah surgawi 9 pedang adalah 3 formasi besar dari Paviliun Pedang Surgawi. Mereka membutuhkan 9 orang untuk mengeksekusi mereka secara bersamaan. Formasi iblis 9 pedang tersembunyi terutama digunakan untuk menekan musuh. Ketika digunakan bersama dengan Vian Silingstone, itu bahkan bisa menekan Kaisar Bela Diri. Selama Vian Silingstone masih utuh, orang di dalamnya tidak akan pernah bisa melarikan diri. Formasi penghukuman iblis 9 pedang secara khusus digunakan untuk menghukum musuh. Itu adalah formasi yang memungkinkan 9 orang untuk menggabungkan kekuatan mereka. Mereka bisa membunuh musuh 2 alam kultivasi lebih tinggi. Adapun formasi pemusnahan surgawi 9 pedang terakhir, itu adalah formasi terkuat dari ketiganya. Namun, dibutuhkan 9 martial sage untuk mengeksekusinya pada saat yang sama. Menurut legenda, setelah formasi pembasmi 9 pedang surgawi dieksekusi, itu bisa menaklukkan langit dan menghancurkan bumi, membunuh dewa dan memusnahkan setan. Namun, formasi ini memiliki persyaratan kultivasi yang tinggi. Dalam sejarah Paviliun Pedang Surgawi, tidak pernah ada 9 petapa bela diri pada saat yang sama. Dengan demikian, formasi ini belum pernah dieksekusi sebelumnya. Apakah formasi pemusnahan surgawi 9 pedang ini benar-benar ada sering diperdebatkan? Tidak ada yang bisa memverifikasi keasliannya. Supervisor Li melihat kekuatan formasi penghukuman 9 pedang iblis dan telah mendengarnya sebelumnya. Dia melihat situasinya mengerikan dan tidak lagi berani gegabah. Kakak senior, apakah Sekte Mayat Lari kita bisa mendapatkan kembali kejayaannya akan tergantung pada pertempuran ini. Kemenangan berarti hidup, dan kekalahan berarti kematian. Setelah dia berbicara, dia memimpin pria berpakaian hitam yang mengendalikan 3 Raja Mayat setinggi 5 meter dan 10 Raja Mayat lainnya dengan cepat melintasi sungai. Dia ingin menghancurkan formasi penghukuman 9 pedang iblis dari luar. Di belakang gua, di kejauhan,
Hal yang Ye Wen dan 9 raja bela diri lainnya panggil menggunakan potongan batu giok perlahan terwujud. Itu adalah kotak kayu biasa dengan tinggi sekitar 1 meter dan lebar 5 sentimeter. Eksteriornya yang hitam membuatnya terlihat biasa saja. Di bagian depan kotak itu tertulis kata-kata, seperti kaisar tiba secara pribadi. Petik 1. Ye Wen meraih kotak kayu dan maju ke depan. Dia memimpin kelompok raja bela diri dan melewati formasi penghukuman 9 pedang iblis, menghalangi pengawas Li dan kelompoknya. Supervisor Li tertawa dingin, kamu ingin menghalangi kami hanya dengan 10 raja bela diri. Supervisor Li memang memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. 3 raja mayat memiliki kekuatan raja bela diri, tambahkan 10 raja mayat yang berjalan di jalan mayat, bahkan 10 raja bela diri puncak tidak akan cukup untuk menghadapi mereka. Ye Wen tersenyum tipis dan melepaskan kotak kayu itu, menjatuhkannya dengan berat ke tanah. Dia memandang kerumunan dengan mengejek, dia sama sekali tidak peduli dengan Supervisor Li dan kelompoknya. Supervisor Li melihat kata-kata, seperti kaisar tiba secara pribadi, di kotak. Dia tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa, hanya sebuah kotak kayu. Anda benar-benar berpikir bahwa dengan menulis kata-kata, seperti kaisar tiba secara pribadi, Anda akan menjadi kaisar bela diri. Bahkan jika seorang kaisar bela diri datang, aku akan memurnikannya menjadi mayat. Petik 2. Sekelompok makhluk, tidak hidup atau mati, membual. Ye Wen memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Kemudian dia membacakan dengan suara lembut, seperti, Kaisar, tiba, secara pribadi. Petik 2. Saat Ye Wen membacakan setiap kata, kata-kata di kotak kayu akan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah dia membaca 4 kata, auranya naik tanpa henti. Cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuh Ye Wen. Setiap helai rambutnya, setiap inci tubuhnya, semuanya memancarkan cahaya keemasan murni. Dia seperti dewa yang turun ke bumi. Auranya naik ke puncak, seolah-olah kaisar bela diri datang. Membunuh. Sosok cahaya keemasan terbang keluar dari kotak kayu, memegang pedang di tangannya. Pada saat itu, cahaya gemerlap yang menyilaukan menerangi seluruh gua. Itu sangat menusuk sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka, mereka semua merasakan sakit yang hebat di mata mereka. Sosok cahaya melintas dan 3 raja mayat terbelah 2. Darah hitam mereka memenuhi udara. Musinya mengungkapkan ekspresi sedih di wajahnya yang indah saat dia menyaksikan cahaya keemasan yang gemilang. Dia bergumam, kita sudah selesai. Itu adalah senjata surgawi. Ratusan tahun harapan ras serigala surgawi telah padam. Petik 2. Senjata surgawi. Xiao Chen sangat terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat kotak kayu ini. Kotak kayu yang dia lihat di toko di luar kota Sabre, dan juga di kaki puncak Qingyun, semuanya harus kotak yang sama. Hanya ada 10 senjata surgawi di dunia. Namun, tidak ada yang tahu di mana 10 senjata surgawi itu. Apakah itu pedang, tombak, pedang, kapak, atau tombak? Kebanyakan orang tidak yakin akan hal itu. Namun, kekuatan senjata surgawi tidak terbantahkan. Kata-kata seperti, membelah gunung, membalikkan laut dan sungai, melenyapkan kekosongan, menghancurkan langit dan bumi, semuanya tidak cukup untuk menggambarkan kekuatan senjata surgawi. Saat itu, Kaisar Guntur mencari semua jenis harta karun di dunia, tetapi dia hanya mampu membuat senjata sub-ilahi, pedang kayu guntur. Dia mencari di seluruh dunia, mencari Battle Sage Origins sehingga dia bisa membuat Divine Weapon. Sayangnya, dia tidak berhasil melakukannya sebelum dia meninggal. Jika kotak kayu ini benar-benar senjata surgawi, itu akan terlalu mengejutkan. Harus dipahami bahwa ketika dia melihat ini di luar kota Saber, itu adalah milik seorang lelaki tua yang tidak memiliki roh bela diri. Jika dia menginginkannya, mungkin saja dia mendapatkannya saat itu. Bab 195, Perjuangan Putus Asa. Ketika Xiao Qiu melihat ekspresi musinya, dia merasakan emosi yang kompleks. Dia membenci gadis ini karena begitu kejam namun dia berempati dengan situasinya. Sejak awal, dia telah jatuh ke dalam perangkap Paviliun Pedang Surgawi. Paviliun Pedang Surgawi hanya ingin memanfaatkannya untuk menghancurkan batu penyegel Vien dan melepaskan Raja Iblis. Setelah itu, mereka ingin membunuh Raja Iblis untuk mengambil kultivasinya selama 1 milenium. Batu penyegel Vien adalah harta alam yang misterius. Itu terbentuk dari energi spiritual alami surga dan bumi dan mengandung energi yang sangat besar. Selain senjata terlarang kuno, mungkin tidak ada lagi yang bisa mematahkannya. Pada saat ini, dia mengerti, tidak ada yang namanya kebaikan mutlak atau kejahatan mutlak di dunia ini. Dalam hal kekejaman, Paviliun Pedang Surgawi mungkin bahkan lebih dari musinya. Agar tidak memperingatkan musuh mereka, mereka meninggalkan semua penambang di tambang roh. Xiao Chen kira-kira bisa mengerti mengapa Paviliun Pedang Surgawi melakukan ini. Setelah bencana dari 20 tahun yang lalu, mereka sangat lemah. Semua pembudidaya di ranah marsial Sage mungkin mati saat itu. Dengan demikian, Paviliun Pedang Surgawi yang telah diturunkan selama 10.000 tahun memiliki celah besar dalam hal kekuatan. Di dalam Paviliun Pedang Surgawi yang kuat, bahkan tidak ada seorang petapa bela diri. Untuk menebus defisit besar ini, Paviliun Pedang Surgawi hanya bisa mengarahkan pandangan mereka pada Raja Iblis yang telah terperangkap selama 1000 tahun. Terlepas dari inti batinnya, kulit, otot, tulang,
atau darahnya, semuanya sangat berharga. Namun, musinya tidak menyadari semua ini, dia bingung. Dia tidak hanya membantu paviliun pedang surgawi dengan agenda mereka, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya. Tidak mungkin, harapan ras serigala surgawi tidak bisa berakhir seperti ini. Ekspresi tegas muncul di wajah musinya. Dia melakukan yang terbaik untuk meningkatkan auranya dan bersiap untuk melangkah maju dan membuat perjuangan putus asa. Xiao Chen dengan cepat menariknya kembali. Meskipun dia tidak bisa menggunakan esensnya, dia masih memiliki kekuatan fisiknya. Musinya tidak bisa berjuang bebas. Apakah kamu mengirim dirimu sendiri ke kematianmu? Cepat pergi. Paviliun pedang surgawi sudah memperhatikan rencana Anda sejak lama. Hasilnya telah diputuskan sejak awal. Petik 2. Musinya menatap Xiao Chen dengan aneh. Dia tidak melakukannya kecuali bahwa Xiao Chen akan menahannya di sini, dia ingin membunuhnya sebelumnya. Dia menggunakan beberapa kekuatan dan membebaskan dirinya dari Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak senior Ye, aku sudah memberitahumu sebelumnya, orang tuakulah yang menyuruhku datang ke sini. Sebenarnya aku tidak rela melakukannya. Semua orang takut mati, sejak saya datang ke sini, tidak ada jalan keluar bagi saya, juga tidak ada jalan keluar untuk ras serigala surgawi." Senyumnya seindah dan seindah sebelumnya. Dia mendorong kakinya dari tanah dan terbang di atas sungai, tiba di sisi lain dan langsung bergabung dalam pertempuran. Di sisi lain sungai, Ye Wen memancarkan cahaya keemasan dari seluruh tubuhnya. Dia meletakkan tangannya di kotak kayu saat dia berdiri di tanah tanpa bergerak. Ada cahaya yang dipancarkan dari kotak kayu terus-menerus. 9 raja bela diri lainnya di belakangnya tidak bergerak. Mereka hanya mengandalkan cahaya dari senjata surgawi untuk membunuh pasukan sekte mayat lari. Akibatnya, mereka tidak dapat melanjutkan ke depan. Cahaya pedang pertama yang datang dari kotak kayu telah membelah 3 raja mayat penting menjadi 2. Setelah itu, sosok cahaya menembakkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, mereka terbang di udara dan tampak sangat cerah. Kekuatan Running Core Sekte yang berhasil bereaksi tidak terbunuh dalam satu gerakan. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah melarikan diri, tidak ada kesempatan untuk melakukan serangan balik. Saat Supervisor Li menghindari cahaya pedang yang terbang sembarangan di udara, dia membuat beberapa gerakan tangan dengan tangannya. Dia bermaksud untuk memperbaiki 3 raja mayat di tanah. Raja mayat sudah memiliki tubuh abadi. Jika mereka tidak langsung hancur berkeping-keping, akan sangat sulit untuk membunuh mereka untuk selamanya. Selama pengontrol mereka tidak mati, pengontrol dapat menggunakan teknik rahasia mereka untuk menghidupkannya kembali. Jika 3 raja mayat bisa dihidupkan kembali, mereka mungkin bisa membalikkan keadaan. Dia tahu bahwa Ye Wen tidak memiliki kendali atas senjata surgawi. Lampu pedang di udara tidak lagi sekuat serangan pertama. Ini membuat masalah menjadi sangat jelas. Bukan karena 9 orang di belakangnya tidak bergerak. Sebaliknya, mereka tidak bisa bergerak. Melalui tanah di bawah kaki mereka, mereka mengirim esens mereka ke Ye Wen, membiarkannya bertahan. Meski begitu, Supervisor Li sangat cemas. Orang-orang berpakaian hitam yang mengendalikan Raja Mayat sangat lemah, mereka semua sudah mati. Dia adalah satu-satunya yang nyaris tidak bertahan. Karena kekuatan Raja Mayat sangat mengerikan, diperlukan 3 orang untuk mengendalikannya. Sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa, akan sangat sulit baginya untuk menghidupkan kembali mereka. Hu Qi, sosok perak melintas di atas kepala semua orang dan menuju Ye Wen. Serigala perak besar muncul di belakang musinya. Ini adalah totem dari ras serigala surgawi. Itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Serigala besar melolong marah dan gelombang suara yang berat menyebar. Itu menghancurkan semua lampu pedang yang terbang ke musinya. Dia dengan cepat mendarat dan menggesekkan tangannya ke udara, tangannya berubah menjadi 5 cakar tajam dan menyerang Ye Wen. 5 cakar tajam itu setajam pisau. Saat mereka menebas di udara, mereka mengeluarkan suara, cici. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi 5 aliran aura merah. Cakar tumbuh lebih besar saat bergerak dan segera hanya 10 meter jauhnya. Ye Wen tidak berani ceroboh. Dia menunjuk ke udara dengan tangannya yang lain. Sosok manusia emas muncul dan keluar dari tubuhnya. Clone Chop. Ini adalah teknik rahasia dari Jade Maiden Peak. Ye Wen telah mempelajarinya setelah meninggalkan puncak King Yun. Dengan senjata surgawi yang mendukungnya, kekuatannya jauh lebih mengerikan dari biasanya. Sosok cahaya ini seperti orang sungguhan. Setelah menghindari serangan musinya, dia dengan gesit berbalik dan melakukan serangan balik. Musinya mengubah posisinya di udara 3 kali tapi dia masih tidak bisa melepaskan serangan sosok cahaya itu. Musinya perlahan menjadi tenang dan melakukan yang terbaik untuk fokus. Saat di udara, dia melepaskan persepsinya. Setelah beberapa saat, wajahnya bersinar dalam kegembiraan. Dia berkata, "Saya menemukannya." Musinya berjungkir balik di udara dan melambaikan tangannya dengan cara saling silang. Beberapa utas cahaya yang tak terlihat langsung putus. Clone Chop yang telah dieksekusi Ye Wen, sosok cahaya, segera jatuh. Jadi inilah rahasia di balik Clone Chop menyerang dengan begitu gesit. Itu terkait dengan utas cahaya yang tak terlihat ini. Begitu mereka dipatahkan, sosok cahaya tidak bisa lagi dikendalikan. Oh, saat musinya bisa mendarat, dia melolong seperti serigala ganas dan melompat lebih tinggi ke udara.
Dia melompati kepala Ye Wen dan menuju ke 9 Raja Bela Diri di belakangnya. Oh tidak, Ye Wen berseru dalam hatinya. Meskipun budidaya musinya tidak tinggi, jika dia berhasil mendarat di sana, 9 orang akan berada dalam masalah. Orang-orang ini perlu mengirimkan esens ke Ye Wen, mereka tidak dapat bergerak. Siapapun akan dapat dengan mudah membunuh Raja Bela Diri yang sangat arogan ini. Saat ini, dia hampir tidak bisa mengendalikan senjata surgawi. Namun, jika satu orang mati dari 9, kendalinya akan segera runtuh, dia malah akan menderita serangan balasan dari senjata surgawi. Bang! Memikirkan hal ini, ekspresi Ye Wen berubah serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan menamparkan kotak kayu itu dengan keras dengan tangan kanannya. Sebuah riak segera menyebar. Dengan ledakan keras, musinya terpental kembali. Musinya memuntahkan seteguk darah saat dia mendarat di tanah dengan berat. Ye Wen, yang mengeksekusi gerakan itu, memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Sosok cahaya yang keluar dari kotak kayu juga melambat secara signifikan. Sekte mayat lari yang terentang tipis akhirnya memiliki kesempatan untuk mengambil nafas. Supervisor Li memanfaatkan ini untuk terus membuat segel tangan. Dua bagian dari Raja Mayat mulai perlahan bergabung. Bang, 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 bang. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, ada serangkaian suara ledakan dari formasi penghukuman 9 pedang iblis. Retakan muncul di ruang yang dikunci oleh rantai jiwa, lalu benar-benar hancur. Formasi penghukuman 9 pedang iblis telah hancur. Semua orang melihat ini dengan kaget sebelum mereka dengan cepat bereaksi. Mereka segera mundur dan mundur, melarikan diri dari daerah itu. Kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh dunia kecil yang berantakan sangat mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bahkan seorang Raja Bela Diri berani lawan. Bang! Ada suara yang sangat keras saat ruang pecah. Seluruh gua berguncang tanpa henti, sungai bawah tanah terombang-ambing dan batu-batu berjatuhan terus-menerus dari langit-langit. Xiao Chen dengan hati-hati menghindari batu-batu besar yang jatuh dari langit-langit. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangannya, saat ini, dia tidak dapat menggunakan esens. Jika dia jatuh, ada kemungkinan dia akan dihancurkan oleh batu sebelum dia bisa memanjat. Huci, Huci, 12 sosok terbang keluar dari formasi penghukuman 9 pedang iblis. Senjata suci jiwa dan rantai jiwa di tangan mereka rusak. Semua wajah mereka sangat pucat. Hahaha, formasi penghukuman 9 pedang iblis hanya begitu banyak. Petik 2. Tawa suram datang dari awan debu yang beterbangan. Ketika debu menghilang, sosok gagah Raja Serigala Surgawi perlahan muncul. Tubuhnya tampaknya tidak memiliki luka lain di atasnya. Rambut peraknya berkibar di udara dan auranya liar seperti sebelumnya. Senjata suci jiwa berspesialisasi dalam menyerang jiwa. Setelah jiwa dihancurkan, itu hanya akan meninggalkan cangkang kosong. Secara alami, tidak akan ada kemungkinan orang itu hidup. Itulah sebabnya Leng Tianzeng dan yang lainnya memilih untuk menggunakan senjata suci jiwa untuk menyerang Raja Serigala Surgawi. Tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, jauh lebih tangguh. Jika mereka menggunakan senjata fisik, efeknya tidak akan bagus. Namun, mereka tidak menyangka bahwa meskipun Raja Serigala Surgawi hanya memulihkan 1/5 dari kekuatannya, kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada tubuhnya. Formasi penghukuman iblis 9 pedang dapat menyingkat 81 susunan pertempuran dan mampu melakukan 9.999 gerakan membunuh. Bahkan ketika digabungkan dengan senjata suci jiwa, mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah dia menyerang untuk waktu yang lama tanpa hasil, Raja Serigala Surgawi akhirnya berhasil menemukan titik lemah dari formasi penghukuman setan 9 pedang. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan menghancurkan dunia kecil. Aura Raja Serigala Surgawi sangat cerah dan menutupi langit. Tatapannya seperti lampu yang menatap ke bawah bumi. Semua orang yang dia lihat merasakan ketakutan di hati mereka. Hai, senjata surgawi paviliun sabar surgawi. Raja Serigala Surgawi memperhatikan kotak kayu di tangan Ye Wen. Wajahnya berseri-seri saat dia berkata, dengan senjata surgawi ini, saya bahkan lebih yakin bahwa saya akan mendapatkan asal urat roh. Datang, Raja Serigala Surgawi membuka jarinya dan kekuatan isap yang kuat terulur untuk jarak sekitar 33 meter. Ye Wen merasakan cengkeramannya mengendur dan kotak kayu itu terbang ke tangan Raja Serigala Surgawi. Situasi berbalik dalam sekejap. Xiao Chen melihat semua ini dengan kaget. Dia awalnya berpikir 12 tetua tertinggi paviliun pedang surgawi akan dapat dengan mudah berurusan dengan Raja Serigala Surgawi. Raja Serigala Surgawi telah dilemahkan setelah dikurung selama 1000 tahun dan mereka bahkan bergandengan tangan untuk mengeksekusi formasi penghukuman iblis 9 pedang. Namun, dia tidak berharap formasi penghukuman 9 pedang iblis akan dipatahkan. Meskipun kekuatan jiwa Raja Serigala Surgawi melemah, ke-12 orang itu harus menanggung pantulan dari pemecah formasi. Mereka terluka parah. Untuk saat ini, mereka tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Raja Serigala Surgawi. Mereka hanya bisa menyaksikan Raja Serigala Surgawi merebut senjata surgawi paviliun pedang surgawi. Sebenarnya, jika formasi penghukuman iblis 9 pedang digunakan dengan senjata fisik, mungkin ada hasil lain. Setelah tidak menggerakkan tubuhnya selama 1000 tahun, tubuhnya pasti sudah melemah. Bab 196, Pedang Surgawi, Serangan Menyelinap. Namun, itu berbeda untuk jiwanya.
Dalam 1000 tahun terakhir, Raja Serigala Surgawi tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan sehingga dia telah melatih kekuatan jiwanya. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan semua ini. Dia saat ini sibuk melakukan yang terbaik untuk mencoba memecahkan jejak Raja Mayat. Sense spiritualnya berubah menjadi 10.000 anak panah dan menembaki sangkar di dantiannya. Selama satu untai spiritual sense masuk ke sana, dia bisa terhubung ke Azure Dragon Martial Spirit. Dia yakin dia bisa menghadapi situasi dari dalam dan menghancurkan jejak Raja Mayat sepenuhnya. Gua hitam itu berputar perlahan. Raja Mayat yang duduk di kandang sejak awal menyapu tempat itu dengan tatapannya. Semua panah yang dibuat dari sense spiritualnya benar-benar menghilang. Xiao Chen tidak menyerah, dia mencari kesempatan, sense spiritualnya sedang bermain petak umpet dengan Raja Mayat. Sementara itu, Supervisor Li melihat situasi di dalam gua dan menunjukkan senyum gila. Dia mengendalikan Raja Mayat dan menyerbu Ye Wen dengan 10 Raja Mayat, momentum mereka luar biasa. Bladesman Divine Saber Camp yang tersisa semuanya bergegas dan pertempuran berubah menjadi kacau. Pasir beterbangan dan bebatuan berguling dan angin bertiup kencang. Adegan berubah intens sekali lagi. Di sisi lain, di antara 12 tetua tertinggi Paviliun Pedang Surgawi, orang dengan kultivasi tertinggi adalah Sen Manjun. Dia berkata, tidak perlu khawatir, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan senjata surgawi. Kerusakan yang diterima jiwanya bahkan lebih besar dari yang kita duga. Petik 2. Seorang lelaki tua di sampingnya berkata, benar. Ayo terus menyerang, masih ada kesempatan. Raja Serigala Surgawi tertawa dingin dan menggunakan kekuatan untuk merobek kotak kayu itu. Kalau begitu, biarkan aku menggambar senjata surgawi ini yang tidak bisa digunakan siapapun. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Kotak kayu pecah berkeping-keping dan pedang sederhana muncul. Pedang itu panjangnya sekitar 1,4 meter. Ada skrip jimat sederhana yang diukir di sarungnya. Pedang itu memiliki cahaya yang dicadangkan dan dipenuhi dengan energi spiritual. Wajah Raja Serigala Surgawi menjadi dingin. Dia meraih gagang dengan tangan kanannya dan menggunakan banyak kekuatan untuk menariknya. Kakak, tatapan kelompok dari Paviliun Pedang Surgawi mengungkapkan keterkejutan mereka, pedang surgawi ditarik keluar 1 inci. Raja Serigala Surgawi sangat gembira. Jika dia berhasil mengeluarkan pedang suci ini, dia tidak akan takut dengan Paviliun Pedang Surgawi meskipun jiwanya rusak parah dan dia hanya bisa menggunakan 1/5 dari kekuatannya. Jika dia memiliki pedang suci, dia tidak akan merasa takut bahkan jika seluruh Paviliun Pedang Surgawi datang kepadanya bersama-sama. Hentikan dia, kita tidak bisa membiarkan dia menggambar pedang alam semesta surgawi. Kalau tidak, seluruh tambang roh akan dihancurkan, Leng Tianzeng meraung. Kedua belas orang semuanya mengeksekusi gerakan terbaik mereka secepat mungkin di Raja Serigala Surgawi. Ledakan. Sebelum senyum Raja Serigala Surgawi memudar, bagian dari bilah pedang yang terungkap tiba-tiba melepaskan cahaya menyilaukan yang intens. Energi apokaliptik dilepaskan dari bilah pedang. Sepertinya waktu telah berhenti di gua bawah tanah, tubuh mereka semua menjadi benar-benar beku. Pikiran mereka jernih tetapi mereka tidak dapat menggerakkan tubuh mereka. Riak biru samar menyebar di udara. Raja Serigala Surgawi menanggung beban energi yang tak tertahankan ini saat dia berada di depan. Terlepas dari kekuatannya, dia langsung diledakkan kembali. Dia memuntahkan seteguk darah setelah dia mendarat di tanah. Energi Divine Sabre mengalir ke tubuhnya, menghasilkan suara, pilih pala. Tubuhnya berguling terus-menerus di tanah. Setelah beberapa saat, dia kembali menjadi serigala perak raksasa setinggi 50 meter. Tidak ada yang bisa mengharapkan hasil seperti itu. Raja Serigala Surgawi yang sangat arogan sebenarnya dipukul kembali ke bentuk aslinya oleh riak yang dilepaskan oleh pedang surgawi. Jika senjata surgawi ditarik keluar dari sarungnya, betapa hebatnya itu. Setelah pedang alam semesta surgawi melepaskan cahaya yang kuat, bagian dari bilah yang terhunus segera menyelubungi dirinya sendiri dan melayang dengan tenang di udara. Energi mengerikan juga lenyap seketika. Sial, sial, sial. Potongan-potongan kotak kayu yang pecah dengan cepat terbang ke langit dan bergabung kembali dan menyimpan pedang alam semesta surgawi di dalamnya. Aura senjata surgawi langsung menghilang. Semua tubuh mereka kembali normal. Sen Manjun mengulurkan tangannya dan kotak kayu itu kembali ke tangannya. Dia melirik Raja Serigala Surgawi di tanah dan berkata tanpa ekspresi, aku lupa, senjata surgawi ditempa di era kuno dengan tujuan melenyapkan ras Vien. Petik 2. Sebagai Vien, tanpa memiliki kekuatan dari Vien Emperor, kamu sebenarnya berani menggambar Divine Weapon dari ras manusia. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Tidak perlu repot dengan itu, dia telah menderita serangan balasan dari senjata surgawi. Dia tidak akan bisa memanfaatkan kekuatannya untuk jangka waktu tertentu. Petik 2. Leng Tianzeng mengangguk dan berkata, mari kita berurusan dengan kelangsungan hidup Sekte Mayat Lari terlebih dahulu. Kemudian kita bisa kembali dan mendiskusikan bagaimana menghadapi binatang buas ini. Petik 2. Dengan intervensi dari 12 tetua tertinggi Paviliun Pedang Surgawi, Sekte Mayat Lari kehilangan semua kemampuan mereka untuk melawan. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena mereka dipukul mundur. Salah satu Raja Mayat ingin menggunakan mantra penghindaran bumi untuk melarikan diri tetapi dia ditemukan oleh Leng Tianzeng. Leng Tianzeng mendengus dan menginjak tanah. Tanah beriak seperti permukaan air dan mayat raja terlempar keluar.
Musinya mengambil keuntungan dari kekacauan untuk menyelinap ke sisi Raja Serigala Surgawi. Orang-orang dari paviliun pedang surgawi berada dalam pertempuran yang kacau, mereka tidak menemukan sosok mungil musinya yang disembunyikan oleh tubuh besar Raja Serigala Surgawi. Leluhur Sage, apakah kamu baik-baik saja? Musinya menyembunyikan dirinya di telinga Raja Serigala Surgawi dan memanggil dengan cemas. Darah mengalir keluar dari mulut Raja Serigala Surgawi tanpa henti. Matanya penuh dengan ketidakpuasan. Dia jelas selangkah lebih malu untuk mendapatkan asal urat roh. Satu langkah dari mendorong dirinya menjadi Kaisar Iblis. Dia akan menjadi orang pertama dalam ribuan tahun yang memimpin ras Serigala Surgawi untuk mendominasi negeri itu, untuk membawa seluruh ras Vien ke tampuk kekuasaan. Namun, dia gagal pada langkah terakhir, dia membuat langkah yang salah dan melangkah ke jurang yang dalam. Dia tidak punya apa-apa. Kepala besar Raja Serigala Surgawi sedikit miring ke samping. Dia menatap musinya dan mengangkat kaki kirinya perlahan. Dia membuat luka berbentuk bulan sabit di antara alis musinya dengan cakarnya yang tajam. Darah tumpah keluar dari luka berbentuk bulan sabit. Dia terkejut tetapi dia tahu apa yang ingin dilakukan oleh Raja Serigala Surgawi. Dia berkata, "Leluhur Sage, kamu tidak bisa." Di sisi lain medan perang, kekuatan dari Sekte Mayat Lari hampir semuanya dibersihkan. Hanya beberapa Raja Mayat yang melawan dengan keras kepala. Raja Mayat yang dikendalikan pengawas Li diledakkan menjadi bubuk oleh tetua tertinggi Raja Bela Diri, ini membuatnya tidak mungkin untuk dihidupkan kembali. Tiba-tiba, Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pori-pori Xiao Chen. Ketika Ki hitam selesai mengalir, jejak Raja Mayat langsung menghilang. Sepertinya mayat raja yang menempatkan jejak Raja Mayat dibunuh oleh salah satu tetua tertinggi. Secara alami, jejak Raja Mayat yang ditempatkannya langsung tersebar. Ketika esens kembali ke meridiannya, wajah Xiao Chen berseri-seri. Tubuhnya sudah benar-benar pulih. Dia berpikir dalam hati, karena saya tidak lagi perlu khawatir tentang konsekuensi di masa depan, inilah saatnya untuk pergi dari sini. Hah! Tepat ketika Xiao Chen siap untuk pergi, sesosok-sosok menerobos ruang dan tiba di depan Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Dia tidak mengatakan apa-apa dan segera bergerak. Orang ini adalah Peak Master dari puncak Biyun, Song Ke. Dia secara kebetulan melihat Xiao Chen dan niat membunuhnya segera tumpah. Dia segera menyerah pada pertarungannya dan langsung menuju Xiao Chen. Dengan kultivasi Xiao Chen, dia tidak dapat melihat jejak teknik gerakan Song Ke dan dia juga tidak dapat bereaksi terhadap kecepatan puncak Raja Bela Diri. Dia langsung ditinju di lokasi dantiannya. Song Ke menyimpan dendam yang sangat dalam, dia tidak menarik pukulannya sama sekali. Bang! Mata Xiao Chen dipenuhi ketakutan. Tubuhnya terbang di udara seperti layang-layang dengan tali yang putus. Roh bela diri naga Azure yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya hancur berkeping-keping oleh pukulan puncak Raja Bela Diri ini. Itu berubah menjadi bola lampu hijau dan tersebar di tubuhnya. Energi spiritual bocor keluar dari tubuh Xiao Chen seperti air yang mengalir. Xiao Chen berpikir dengan ketakutan, aku sudah selesai karena jiwa bela diriku hancur. Saya lumpuh seumur hidup. Ini adalah pemikiran terakhir Xiao Chen, sebelum dia bisa memikirkan hal lain, dia pingsan. Dia jatuh ke sungai dengan putong yang keras. Sungai yang mengalir deras segera menghanyutkan Xiao Chen ke hilir. Kamu Chen. Ye Wen menghancurkan mayat yang terbang dengan telapak tangan saat dia berteriak. Dia benar-benar terlempar oleh perubahan situasi yang tiba-tiba. Dia menatap Song Ke dengan marah saat dia mengungkapkan ekspresi ganas. Dia berkata, beraninya kamu membunuh seorang murid dari puncak King Yunku. Aku menginginkan hidupmu. Ye Wen mendorong kakinya dari tanah dengan lembut dan dia segera melompat ke seberang sungai dan tiba di depan Song Ke. Pedang kecil di tangannya menciptakan angin sejuk. Pedangnya disembunyikan di antara angin sepoi-sepoi yang sejuk saat menebas ke arah dada Song Ke. Keduanya adalah Raja Bela Diri. Awalnya, kultivasi Song Ke jauh lebih tinggi daripada Ye Wen. Namun, Song Ke baru saja mengalami serangan balasan dari formasi penghukuman 9 pedang iblis. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan sebelumnya. Dia saat ini kekurangan esens. Clear Wind Chop dengan kesempurnaan yang luar biasa dieksekusi. Bila pedang tidak terlihat sama sekali, tidak mungkin untuk berjaga-jaga. Song Ke menghindari tebasan itu dengan sedih, dia tidak mampu melawan. Untuk berpikir dia bisa dipukuli secara pasif seperti ini. Matilah. Tiba-tiba, Ye Wen meraung keras. Bilah yang tersembunyi di angin sejuk mendekati Song Ke. Dengan cepat mulai berputar, itu adalah teknik rahasia lainnya dari puncak King Yun, tebasan angin mendalam. Song Ke mengira serangan ini adalah Clear Wind Chop dan tertangkap basah. Pedang yang berputar menyebabkan banyak aliran udara, itu sangat cepat. Pada jarak sedekat itu, tidak mungkin untuk menghindar. Sial, aku terlalu ceroboh. Aku benar-benar mengizinkannya untuk mengeksekusi Profound Wind Chop pada jarak yang begitu dekat. Song Ke merasa sangat kesal. Sebenarnya, dia tidak menyangka bahwa Ye Wen akan berusaha membunuh Master Puncak atas Xiao Chen. Meskipun Song Ke sudah melemparkan dirinya ke belakang dengan sangat cepat, Profound Wind Chop terlalu cepat. Song Ke tidak bisa mengelak. Uci, salah satu lengan Song Ke segera dipotong. Lengannya langsung dipotong-potong oleh Profound Wind Chop, darah dan daging cincang menghujani. Ah!
Song Ke berteriak kesakitan. Dia melihat lengan kirinya yang dicincang dan mengungkapkan ekspresi ngeri. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Mati. Ye Wen berbalik dan memberikan tendangan lokomotif kepada Song Ke yang terganggu. Kemudian dia mengayunkan pedang kecilnya dan beberapa gambar pedang muncul di udara. Pedang Ye Wen menembus jantung Song Ke. Tepat ketika dia berada 1 inci dari dada Song Ke, beberapa tetua tertinggi yang melihat situasinya dengan cepat bergegas. Seorang penatua tertinggi marsial monark dengan cepat bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap bilah pedang dengan jari-jarinya. Dia meraung dengan marah, Ye Wen. Apa yang Anda pikir Anda lakukan, melakukan dosa seperti itu? Apakah kamu lelah hidup? Ye Wen menggunakan sedikit kekuatan dan menarik kembali tangannya, dia menarik pedang kecilnya dari jari-jari lelaki tua itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, membunuh seseorang dari sekte yang sama tanpa alasan sama sekali. Bahkan jika dia adalah Master Puncak, dia harus mati. Petik 2. Apakah masalah seorang Master Puncak sesuatu untuk penatua yang tidak penting sepertimu untuk membuat penilaian? Kami akan meminta Balai Penegakan Hukum menyelidiki kebenaran, untuk mendapatkan keadilan bagi murid Puncak King Yun Anda. Seorang penatua tertinggi di samping berkata.